pejuang pertama yang bisa menyelamatkan dunia. Namun ia menuangkan ramuan kehidupan di atas tubuh Raja Iblis. Semua orang mengira bahwa pejuang juga ingin menguasai dunia. Namun yang mengejutkan semua orang adalah, pejuang hanya menganggap Raja Iblis sebagai sasaran latihan. Dan semua yang ia lakukan ini, semuanya adalah untuk bisa kembali ke masa lalu. Tak terhitung kali berada di tepi kematian. Raja Iblis akhirnya runtuh. Ia meminta pejuang untuk membunuhnya. Pemandangan yang kejam ini bahkan tidak bisa ditonton oleh rekan-rekannya. Memeluknya erat-erat hanya berharap pejuang bisa tenang kembali. Ternyata setelah perjalanan ke dunia lain, ia tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan dunia yang hancur ini. Yang ia pikirkan hanyalah untuk menjadi lebih kuat, lalu kembali ke bumi untuk membalas dendam pada pejuang penghancur. Dalam waktu 8 bulan ini, ia seorang diri bertarung melawan Dewa Iblis di dunia lain, menghentikan rencana makhluk jahat untuk menyerang bumi. Semua orang di dunia lain mengira bahwa kembalinya pejuang pasti akan dicintai dan dihormati oleh masyarakat. Namun kenyataannya, ia terdampar sendirian di jalanan. Bahkan seorang preman kecil yang tidak diperhatikan, bisa dengan mudah mempermainkan seorang pahlawan. Ketidakpuasan dan ketidakadilan yang kuat membuatnya mengangkat tangan kanannya. Sementara itu, dia masih tertawa mengejek gadis yang konyol. Namun dalam sekejap, sikapnya berubah. Pahlawan pada saat itu juga mulai menyadari, apakah menyelamatkan dunia adalah sebuah kesalahan? Bukankah seharusnya saya mendapatkan cinta dari dunia? Kenapa? Akhir yang seharusnya membawa kemenangan, justru membawa kehancuran bagi keluargaku. Pemuda pembunuh iblis pada akhirnya akan menjadi iblis. Mulai saat ini, nama pahlawan tidak lagi digunakan untuk perlindungan. Sebaliknya, penghancuran adalah sinonim dari pahlawan. Setiap orang hanya peduli pada diri sendiri. Selama diri sendiri hidup dengan baik, itu sudah cukup. Tidak pernah peduli dengan perasaan orang lain. Seandainya ada sedikit balasan setelah kembali, pahlawan tidak akan sampai mengangkat pedang raksasa, menarik kepada manusia yang pernah dia lindungi. Melihat sahabat masa kecil yang tumbuh bersamanya, kini mengutuknya dengan keras, menggenggam tongkat kayu untuk membalas dendam ayahnya. Namun ditangkap oleh tangan pahlawan, dan dia masih berteriak dengan marah ingin membunuhnya. Sang pejuang juga benar-benar marah karena kata-kata ini. Sebuah pedang tepat mengenai dada dan menembusnya. Mulai saat ini, pejuang tidak lagi memiliki keluarga atau teman. Pejuang juga berada tanpa keluarga dan teman. Beberapa hanya memiliki hati yang penuh dendam. Sebenarnya sama dengan permata emas. Ada banyak orang yang pernah saya temui. Mereka semua berada di dunia yang berbeda. Dengan nyawa, mereka melindungi dunia. Setelah kembali, tidak ada satupun yang mendapat imbalan yang semestinya. Karena memiliki kekuatan mutlak, para pejuang menguasai seluruh benua. Orang-orang yang selamat juga dikelola secara terpusat. Setiap pulau memiliki seorang pejuang. Selama mereka merasa sedikit ketidakpuasan, mereka juga bisa melakukan hukuman sesuka hati. Jika ada seseorang yang memiliki niat membelot, mereka juga akan dihukum berat. Pada saat akan mencabut nyawa gadis itu, tiba-tiba sebuah meteorit jatuh dari langit. Dan ternyata yang datang adalah teman masa kecil yang dibunuh sebelumnya, Pu Zhengxiu. Kini dia kembali hidup dengan identitas pejuang. Tapi berbeda dengan pejuang lainnya. Dia tidak membenci manusia. Karena baru saja, dia dibunuh oleh pejuang pedang ajaib. Jelas terlihat bahwa mereka bukan satu kelompok. Gadis itu segera berkata, orang ini adalah pengikut pejuang pedang harta, Jin Bingsu. Dia telah menghabisi banyak orang di pulau ini. Nama Jin Bingsu benar-benar membuat Park Jeongsu marah. Bahkan pengikutnya pun harus mati. Pejuang gajah iblis segera mengendalikan boneka untuk menyerang. Park Jeongsu mengayunkan senapan panjangnya untuk menghalau. Kemudian dengan cepat berlari maju, sampai di depan pahlawan gajah iblis. Sebuah serangan horizontal yang tepat menjatuhkan kedua tangan. Kemudian menendang dagu. Menginjaknya. Dia berkata dengan tenang, pahlawan pedang yang kau sebut, apakah dia mengenakan armor putih? Jika kau berani berbicara sembarangan, aku akan perlahan-lahan menghapus seluruh tubuhmu. Mengatakan bahwa dia tahu nasibnya juga sama. Dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi ini, pahlawan gajah iblis tetap tidak menyerah. Meskipun pada akhirnya keempat anggotanya terputus. Di wajahnya terlihat sedikit ejekan. Park Jeongsu tidak menyangka. Boneka di belakangnya tiba-tiba jatuh semua. Pahlawan gajah iblis juga memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari medan perang. Perasaan kecewa di dalam hatinya perlahan-lahan meledak. Apakah aku tidak seharusnya seperti ini? Seperti permata emas. Untuk menyelamatkan dunia. Dia juga pergi ke dunia lain untuk bertarung melawan monster. Namun setelah kembali, ayah malah menyuruhku keluar dari rumah. Panti asuhan juga tidak mau menerima diriku yang sudah dewasa. Keluar dan bekerja keras selama 2 bulan. Namun karena usianya tidak cukup, tidak diberi gaji. Sekarang akhirnya ada sedikit imbalan. Tapi itu harus dirampas lagi. Setelah Suang Zhengxiu menangkis serangan, menggenggam tombak mengarah ke pahlawan, memberikan atribut petir pada tombak, dan menggunakan mesin korban pahlawan. Dengan sekuat tenaga menusuk pahlawan gajah iblis. Serangan secepat cahaya. Dalam sekejap, serangan itu menembus pertahanan. Pahlawan gajah iblis juga setengah hancur. Kemudian meludahkan darah. Jatuh di sini. Saat dia menutup matanya, orang-orang dari dunia lain masih membuat patung untuknya. Mengharapkan pahlawan gajah iblis bisa di bumi. Hidup bahagia dan selamanya. Dengan kematian pahlawan gajah iblis, pulau iblis ini pun kembali merdeka. Untuk membalas dendam atas pahlawan pedang emas, ia bersiap-siap langsung menuju kota es. Pada saat itu, seorang gadis bernama Xiao Min melangkah maju. Mengatakan bahwa dia tahu kemampuan pahlawan di berbagai kota. Dapat menemukan rute yang paling tepat untuk pergi. Dalam pencarian untuk pedang emas, alasan Xiao Min melakukan hal ini adalah karena seperti Park Jeongsu, keluarganya juga secara misterius mati di tangan pahlawan.
ingin memanfaatkan kekuatan Park Jeong-soo untuk membalas dendam. Setelah memahami segalanya, seorang pria dan seorang wanita pun mencapai kesepakatan, mengatakan bahwa jika ingin cepat sampai, lawan berikutnya adalah pejuang naga laut, pernah menghancurkan armada Pasifik dengan kekuatan sendiri. Kuda yang ditungganginya, naga laut, juga merupakan keberadaan tank di lautan. Tidak ada satupun orang di lautan yang bisa bertahan hidup di tangannya. Dapat dikatakan bahwa ia adalah penguasa lautan. Untuk bisa berlayar di lautan, keduanya menemukan armada yang masih bertahan. Pihak lawan juga setuju untuk menjemput keduanya. Saat ini di kedalaman laut, di tengah tornado besar, satu orang dan satu naga sedang menutup mata untuk beristirahat. Tiba-tiba naga laut mengangkat kepala dan melihat. Pejuang mengulurkan tangan untuk mengelus sebagai tanda bahwa mereka tidak mungkin bisa mencapai pantai. Saat itu di permukaan laut, terdapat sebuah kapal yang sedang melaju cepat. Di dalam ruangan, seorang pria dan seorang wanita sedang berdiskusi tentang strategi. Xiao Min menyatakan bahwa pejuang naga laut benar-benar berbeda dari pejuang lainnya. Jika tidak salah, wanita tersebut bertanggung jawab untuk mengendalikan. Naga laut akan melakukan perintah untuk menyerang. Dalam ingatan, api yang dikeluarkan oleh naga laut dapat menghancurkan armada. Dan si wanita menggunakan sihir yang dapat menghentikan semua serangan. Pu Zhengxiu juga tidak bisa tidak terpesona. Gabungan serangan dan pertahanan memang sulit diatasi. Tiba-tiba alarm kapal berbunyi. Semua orang segera kembali ke pos mereka. Tiao Zhengxiu sendiri memegang senapan panjang berdiri di haluan kapal. Melihat ke arah sosok yang tak terhitung di depannya. Meriam di kapal segera mulai menembak. Air laut secara perlahan menjadi merah. Kemudian muncul ikan-ikan mati satu persatu. Pada saat itu, banyak orang juga melompat di kapal. Melihat pemandangan ini, Pu Zhengxiu mengerti. Ikan-ikan ini karena mengalami ketakutan yang besar. Dan yang mengejar mereka adalah musuh kita. Kemudian di depan tiba-tiba muncul pusaran besar. Dalam sekejap, muncul seekor naga laut raksasa. Dan yang datang adalah penguasa lautan. Pahlawan naga laut, Shen Xiua. Setelah mengetahui bahwa pahlawan gajah telah mati, naga laut tanpa ragu-ragu menyemburkan api ke armada. Ini adalah cinta yang melintasi ras. Raja Atlantis yang memiliki darah naga laut, namun jatuh cinta pada seorang siswa SMA biasa di bumi. Hanya karena Shen Xiua adalah pahlawan yang datang dari dunia lain. Datang untuk menyelamatkan dunia mereka yang akan hancur. Dan membunuh Raja Iblis menghentikan rencana mereka untuk menyerang bumi. Raja secara tidak sengaja jatuh cinta dalam-dalam kepada sang pahlawan. Namun, Shen Xiuyu kini harus kembali ke bumi. Demi cinta sejati ini, Raja Hailong memutuskan untuk meninggalkan tahtanya. Dan pergi ke bumi untuk hidup bersama Shen Xiuyu. Namun perbedaan waktu dan ruang membuat Hailong tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan bumi. Ketidaknyamanan yang berkepanjangan membuat tubuhnya semakin tidak bisa dikendalikan. Shen Xiuyu juga dengan penuh kasih memeluk pacarnya, memutuskan untuk menggunakan semua tabungannya untuk membeli sebuah pulau. Namun, di jalan menuju pulau tersebut, tubuh Hailong benar-benar tidak dapat dikendalikan. Sebuah titik cahaya menyala di kapal seketika. Tiba-tiba, monster raksasa muncul di atas kapal. Karena tubuhnya yang terlalu besar, mengakibatkan semua orang di kapal tewas. Untuk menghilangkan makhluk asing ini, pihak atas memutuskan untuk mengirim armada Pasifik terkuat. Namun yang tidak diduga adalah, armada itu belum sempat melepaskan tembakan sudah dihancurkan semuanya. Shen Xiuyu saat ini sedang melihat pemandangan ini dengan dingin. Dengan datar dia berkata, di dunia lain kita berjuang melawan Raja Iblis untuk melindungi dunia. Kini untuk dirimu, aku juga tidak takut melawan dunia. Sampai munculnya pahlawan Pu Zhengxiu. Dengan mudah menghalau serangan terkuat dari naga laut. Masih bersedia untuk memanfaatkan kesempatan. Mengarahkan semua tembakan ke arah naga laut. Terlihat Shen Xiuyu perlahan mengangkat tangannya. Sebuah perisai sihir perlahan-lahan muncul di depannya. Menghalau semua peluru yang datang. Sementara itu naga laut dan Pu Zhengxiu masih terjepit. Lalu menggenggam trident di tangannya dengan erat. Mengumpulkan energi penuh dan melemparkannya ke depan dengan kekuatan penuh. Ketajamannya mampu memotong rudal. Meluncur langsung ke arah Miao Zhengxiu. Tiba-tiba Shen Xiuyu mengangkat dua jarinya. Trident terbang ke atas. Dengan pertunjukan Shen Xiuyu yang mirip tarian. Meriam di kapal seperti terhalang kabut. Para awak kapal juga mati di tempat. Terlihat suara ledakan tak henti-hentinya berasal dari kapal. Akhirnya meluncur ke ruang kapten. Pemburu juga menerobos dinding pada saat yang sama. Saat ini Pu Zhengxiu sedang berusaha keras untuk menahan serangan naga laut. Tidak bisa ikut campur dan meletakkan trident di belakang. Tiba-tiba darah memancar. Seorang awak kapal menggenggam erat trident yang sudah menembus dirinya. Dengan geraham mengerat, ia berkata sulit. Pertarungan ini telah mengorbankan begitu banyak saudara. Sekarang saatnya bagi saya untuk mencari mereka. Kemudian melihat ke belakang, Pu Zhengxiu berkata, jangan sampai kamu mengecewakan harapan kami, ya. Melihat trident yang dipenuhi darah di depan mata. Segera memperkuat tangan kiri untuk menggenggamnya. Dan memberi atribut pembekuan pada dirinya sendiri. Formasi ini tidak pernah sepenuhnya hancur. Karena di dalamnya terdiri dari 5 lapisan formasi sihir. Kemampuan pertahanan juga meningkat secara bertahap. Namun dalam sekejap, lapisan keempat telah hancur. Hanya berhenti sepenuhnya ketika es roh di lapisan kelima hancur. Shen Xiuyu juga menghela napas pada saat itu. Saat melihat ke arah Pu Zhengxiu. Namun dia menemukan bahwa sosoknya sudah tidak ada. Ketika dia menyadarinya, dia sudah berada di sisi naga laut. Pu Zhengxiu segera menggenggam pedang raksasa dengan kedua tangan. Menggunakan kekuatan penuh dari sistem batu jiwa untuk menyerang ke depan. Kekuatan aura pedang yang besar seketika membelah naga laut menjadi dua. Pejuang di atas kepala, Shen Xiuyu, juga demikian. Dalam beberapa detik terakhir ini, Shen Xiuyu mengulurkan tangan untuk mengelus naga laut.
Sambil meneteskan air mata, dia berkata, aku mencintaimu. Triliunan Wyvern terbuka sekaligus. Yang tersisa hanya cincin pertunangan itu. Dan satu napas yang tersisa. Naga laut yang masih mengatakan, aku juga mencintaimu. Dengan matinya pejuang dan awak kapal naga laut, di kapal hanya tersisa Xiao Min dan Pu Zhengxiu. Pada pagi hari berikutnya, sebuah helikopter berputar di udara. Yang datang adalah kapten tim pejuang dari Departemen Rekonstruksi Negara Ha. Menghadapi Pu Zhengxiu yang telah membunuh 2 pejuang. Mereka terpaksa menurunkan tangga panjang terlebih dahulu. Menyatakan bahwa mereka datang untuk menyambut mereka. Kedua orang itu juga terpaksa memanjat tangga. Sampai di dalam helikopter. Tapi saat mereka duduk, pihak lain mengarahkan senjata ke arah mereka. Menyatakan bahwa sekarang mereka datang untuk menekan Yuning. Kita masih belum tahu apa tujuan sebenarnya dari membunuh para pejuang. Kemudian, mereka melepas plat besi di depan mereka. Yang muncul adalah sebuah bom seukuran setengah badan. Memperingatkan Pu Zhengxiu bahwa jika berani melawan, maka kita akan bersama-sama menenggelamkan sampah ke laut untuk memberi makan ikan. Meskipun kau tidak mati saat jatuh ke laut, saat kau naik ke tepi, hanya ada senjata yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi tantangan yang begitu terbuka ini, amarah di dalam diri mulai muncul. Untungnya, Xiao Min terus-menerus membujuk untuk bersabar, hingga Pu Zhengxiu melepaskan tangan kirinya yang menggenggam senjata dengan erat. 2,5 hari kemudian, helikopter mendarat di sebuah gedung terbengkalai. Saat ini, kedua orang itu sedang dikawal. Militer menyebut Pu Zhengxiu sebagai pejuang pemberontak. Pu Zhengxiu sendiri juga tidak mengira, kekuatan dirinya yang besar justru menjadi kesalahan. Kesalahan terletak pada ketidakmampuan untuk dikendalikan oleh negara Ha. Bukanlah boneka yang bisa mereka perintahkan kapan saja. Saat ini di angkasa tinggi, Xiao Min juga berbicara pelan di samping. Seluruh gambar kota sedang dipantau. Dan yang mengendalikan semua ini, adalah seorang pejuang lain yang menguasai bumi. Dia adalah pahlawan yang menyelamatkan bumi. Namun dituju dengan laras senjata oleh manusia. Hanya karena kekuatan Pu Zhengxiu terlalu besar, tidak bisa menjadi boneka yang dikendalikan negara. Maka mereka memutuskan untuk langsung membunuhnya untuk menghindari risiko di kemudian hari. Sementara itu, Pu Zhengxiu sedang ditahan di ruang interogasi. 3 hari berturut-turut tanpa ada yang peduli. Membuat rasa lapar memenuhi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba suara tembakan terdengar dari luar pintu. Segera setelah itu, pintu ruang interogasi dibuka. Belenggu juga segera dilepas. Setelah penutup mata dilepas, yang terlihat adalah Xiao Min dan seorang pria berotot. Pria itu mulai memperkenalkan dirinya. Menyatakan bahwa dia adalah pejuang keras yang datang untuk menyelamatkan. Xiao Min juga berkata pelan di samping. Negara Ha dari awal sudah ingin membunuh kita. Tanpa dia, saya mungkin sudah mati. Pejuang keras ini saat ini berada di departemen besar. Yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang baik. Kekuatanmu telah melampaui kendali mereka. Hanya dengan membunuhmu mereka bisa merasa tenang. Saat itu, Pu Zhengxiu memutuskan tali rami. Sebuah senjata menembus dinding. Memegang erat tombak dan meneriaki keluar dari sini. Xiao Min sedang bersiap untuk menghentikan Park Jeongso. Namun dia ditangkap dengan erat. Mempertanyakan apakah ini adalah tekadmu untuk membalas dendam pada para pahlawan. Aku pikir kamu akan mengerti aku. Tak kusangka kamu juga akan mengkhianatiku. Pahlawan berani itu sedang menjelaskan di samping. Sebenarnya kami para pahlawan tidak seburuk itu. Hanya saja kami datang di zaman yang salah. Namun yang didapat adalah Park Jeongso. Respon yang hampir gila. Kalian semua ini membunuh orang yang tidak bersalah. Sudah tidak layak lagi menjadi manusia. Begitu suara itu berhenti, dia melepaskan Xiao Min. Dengan mata tertutup dan acuh tak acuh dia berkata, keluarlah dari sini. Xiao Min juga tidak bisa berpura-pura lagi. Dengan penuh rasa sakit dia berteriak, apa ini masih belum cukup? Saat itu, sosok tiba-tiba muncul. Yang datang adalah kapten yang sebelumnya menangkapnya. Alasan memilih untuk memainkan drama ini adalah untuk memastikan apakah Park Jeongso sejalan dengan negara. Pahlawan berani itu hanyalah aktor yang dia cari sendiri. Jika Park Jeongso akhirnya keluar bersama, maka yang menunggu bukan hanya banyak bahan peledak, dan sekelompok pasukan serbu yang sudah siap. Jika kedua hal ini masih tidak bisa menghentikanmu, kami akan meledakkan bom ratusan ton yang sudah lama tersembunyi di dalam lantai. Ratusan ton bom yang disembunyikan. Ratusan perwira akan mati bersamamu. Dan semua pengorbanan ini hanya disiapkan untuk seorang pejuang yang mengkhianati umat manusia. Setelah kedua belah pihak menunjukkan tekad dan sikap mereka, mereka mencapai kesepakatan untuk bekerja sama. Mereka tiba di kota bawah tanah, tanah terakhir umat manusia. Tentang Park Jeongso yang sebelumnya membunuh 2 pejuang, juga sudah menyebar. Rakyat semua bangga pada Park Jeongso. Namun pada saat itu, atap kota bawah tanah tiba-tiba hancur. Dan yang datang hanyalah 7 pejuang yang tersisa. Di antara mereka, pemimpin adalah pejuang pedang, Jin Myongjo. Setelah pejuang yang menyelamatkan dunia kembali ke bumi, hal pertama yang dilakukannya adalah membunuh semua umat manusia. Dan 7 pejuang yang datang untuk berperang masing-masing adalah yang memiliki sayap iblis darah, pejuang vampir, Hong Warang, pejuang iman yang mewarisi ajaran jalan surga, Baik Hana, yang menguasai rahasia dunia, pejuang sihir, Ma Yilin, dan juga pejuang kekuatan luar biasa, Zhen Yihao, pejuang pelintas waktu, Li Shenjun, pejuang seni bela diri, Qian Zisheng, pejuang yang dimodifikasi oleh Transformers, Li Jialan, dan yang memiliki kekuatan terkuat, pejuang pedang harta, Jin Mingzu. Di bawah komando Li Chengjun, Li Jialan segera mengaktifkan mode tembakan. Seketika itu, ia membawa botol terbang di punggungnya. Peluru yang ditembakkan langsung menuju gedung di depan. Melihat peluru menuju ke arahnya, Federasi berlari ke ruang kontrol untuk memerintahkan pengaktifan sistem intersepsi. Namun yang aneh, tidak ada seorang pun yang bersuara tentang hal itu.
Detik berikutnya di depan setiap orang, mengenakan penutup mata berbentuk salib. Secara kolektif melihat ke arah kapten dan serentak berkata, apakah Anda percaya kepada orang besar itu? Dan ini adalah keterampilan dari pejuang kepercayaan, Bai Henai. Selama dalam jarak 10.000 meter, semua orang akan mematuhi perintahnya. Menghadapi situasi yang tidak bisa dikendalikan ini, kapten segera memblokir panggilan. Semua pasukan mulai melawan balik. Namun yang tidak ia duga adalah, ujung interkom lainnya, ternyata adalah pejuang kekuatan besi, keadilan, yang sedang berbicara dengannya. Kalau begitu, biarkan aku melindungi kota kalian. Layar beralih. Departemen intelijen juga berada di dalam perjalanan waktu 2 kali oleh pejuang kembali. Helikopter yang bersiap untuk melancarkan serangan di langit, dihancurkan dengan mudah oleh seorang pejuang berusia 7 tahun, Serigala Bunga Merah. Kota bawah tanah yang sebelumnya terang benderang, hanya dalam 2,5 menit telah berubah menjadi puing-puing. Tiba-tiba sebuah tombak panjang meluncur ke arah musuh. Suci 1000 kebijaksanaan segera datang ke depan, menggunakan formasi pertahanan 1000 seni bela diri. Hanya dengan satu pukulan tangan, dia dapat menghentikan musuh di udara dengan tombak panjang itu. Namun, Suci 1000 kebijaksanaan juga mengalami cedera parah di tangan kiri. Bagaimanapun, tembakan ini, namun merupakan serangan kuat dari pejuang senjata, Park Jeongso. Saat itu, Jin Lingzu juga melirik, mengenali orang yang menghalanginya menghancurkan dunia. Melihat musuh yang telah ditunggu selama 10 tahun untuk membalas dendam. Mata Park Jeongso dipenuhi dengan niat bunuh. Dialah yang telah mengambil orang terkasihnya. Dialah yang menghancurkan kehidupan kampus yang diidam-idamkannya. Dialah yang menghancurkan dunia indah ini. Semua dari semuanya. Semua karena kemunculan Jin Lingzu, mengakibatkan semua yang dimilikinya hilang. Sebuah senjata yang diperoleh di dunia lain, secara bertahap muncul di belakang. Meraba tombak suci dan juga tombak sihir. Pertarungan ini telah lama ditunggu oleh Park Jeongso. Permata emas juga sama. Bersiap untuk memanggil pengguna pedangnya. Park Jeongso segera menggunakan formasi busur suci dan sihir. Kekuatan baik dan jahat menyerang dengan hebat, menerjang langsung ketiga orang itu. Tiba-tiba serangan terbelah menjadi dua, menghancurkan pegunungan di sampingnya. Sekejap sebelumnya masih ada 3 pejuang yang berpelukan. Kini hanya tersisa 2 orang dan sepasang kaki. Gelombang energi yang kuat juga menarik perhatian pejuang lainnya. Berdasarkan jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran, semua orang mulai memperhatikan. Pada saat itu, Bai Hena yang sebelumnya hanya tersisa sepasang kaki, namun anehnya bersinar dengan cahaya emas dan hidup kembali. Diikuti oleh Qian Zisheng yang berkata dengan cepat, cepat pergi, cepat pergi. Selesai, aku berdua akan terluka secara tidak sengaja. Melihat tatapan yang lebih sedih dari dirinya sendiri. Tapi sepertinya masih ada sedikit ekspresi ingin diselamatkan. Ternyata masih ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Jin Lingzu segera memahami semuanya. Dia ingin menikmatinya sendirian. Kebahagiaan setelah membunuh dirinya sendiri. Ternyata masih ingin merasakan kebahagiaan. Betapa busuknya pemikiran ini. Benar, aku. 1 panah dan 2 peluru bertabrakan seperti ini. Kedua orang ingin membunuh satu sama lain. Tiba-tiba suara ledakan menggema setinggi langit. Keduanya terjatuh di tanah. Yang tersisa hanya suara debu yang melayang. Senjata juga tergeletak diam di sampingnya. Dan di dalam benak kedua orang itu, keduanya tanpa terencana memikirkan kesedihan mereka. Mengingat kembali setiap momen ini. Gambar-gambar yang tak mungkin terlupakan. Kemudian keduanya membuka mata secara bersamaan. Memanggil kemampuan berkah milik mereka sendiri. Armor iblis dan armor dewi mulai merasuki mereka. Satu tampak seperti inkarnasi jahat yang menghancurkan segalanya. Satu lagi tampak seperti utusan keadilan yang melindungi segalanya. Mengangkat senjata di tangan. Masing-masing menggunakan keterampilan terkuat mereka. Mempergunakan segala kekuatan untuk menyerang satu sama lain. Dia bereinkarnasi menjadi raja kehancuran. Hanya untuk menyelamatkan dunia yang telah membeku mati ini. Memilih untuk bertarung hingga mati melawan pahlawan yang dulunya melindungi umat manusia. Pertarungan ini adalah pertempuran terakhir umat manusia. Ini juga adalah pertarungan yang ditunggu oleh pahlawan bersenjata Park Jeongsu selama 10 tahun. Menghadapi pahlawan yang pernah menghancurkan seluruh keluarganya. Kemarahan di dalam hati terus berubah menjadi kekuatan. Terus-menerus menyerang ke arah permata elf. Sementara itu, pasukan pertahanan juga menghadapi musuh yang kuat. Pahlawan tangan besi sedang bersiap untuk mendukung permata elf. Tiba-tiba, sebuah rudal meluncur dari belakang. Di punggung keadilan, terjadi ledakan yang tepat. Tapi sebagai orang yang memiliki ketahanan yang luar biasa, senjata api sudah tidak memiliki ancaman lagi. Demikian juga dengan para pejuang vampir di sana. Mereka ditunda oleh banyak orang yang melempar batu. Seluruh dunia berjuang dengan nyawa untuk memberi waktu kepada para pejuang bersenjata. Menghalangi pejuang lain untuk mendukung jiwa peri. Karena mereka tahu ini adalah kesempatan terakhir. Park Jungso menggenggam senapan berburu. Ia melompat dan melempar ke arah jiwa peri. Setelah terhalang oleh sebuah anak panah, senapan berburu mulai mengaktifkan kemampuannya. Mengubah tanah di sekitarnya menjadi rawa. Dengan cara ini untuk membatasi gerakan jiwa peri, Park Jungso kemudian mengambil tombak naga. Keterampilan pertama meluncur cepat menuju jiwa peri. Terlihat tanah pecah, namun tetap tidak melukai jiwa peri. Akhirnya Park Jungso menggunakan serangan terkuatnya. Menggabungkan kekuatan 5 elemen. 3 sinar tiba-tiba terbelah menjadi 2. Tangan kiri Park Jungso juga ikut menghilang. Melihat pemandangan ini, jiwa peri hanya terlihat acuh tak acuh. Kesedihanmu masih jauh dari cukup. Jauh dari cukup. Kau bilang kesedihanku masih jauh dari cukup. Keluargaku mati karena dirimu. Dunia yang tadinya indah ini, juga akan hancur karena kamu. Hidupku yang indah yang seharusnya aku miliki. Semuanya hancur olehmu. Apakah ini masih belum cukup menyedihkan? Yang kau pedulikan hanya dirimu sendiri.
Kapan kau pernah berpikir? Tangan kiri Park Jung-soo juga ikut menghilang. Pada saat ini, Park Jeong-so melihat orang yang menghancurkan segalanya untuknya. Kemarahan telah memenuhi pikirannya. Setelah Jin Lingzu dengan mudah menghindari pukulan ini, langsung melawan balik, memukul wajah Park Jeong-so. Masih dengan dingin berkata, kau bahkan tidak sepedih diriku. Park Jeong-so juga tidak bisa menahan untuk bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan manusia padamu? Hal yang tidak bisa dimaafkan. Dan apa kesalahan yang telah kulakukan? Jin Lingzu mencengkeram rambut Park Jeong-so. Sewenang-wenang memukul dengan tangan kanannya. Menuduh dengan marah. Kalian tidak seharusnya memaksaku untuk bahagia. Tidak seharusnya melupakanku. Setelah kembali, tidak ada satupun yang mengerti saya. Toleransi aku. Dan kau tidak seharusnya datang. Membawa harapan bagi orang-orang ini. Kesedihan yang susah payah aku bangun. Dunia hampir saja kau hancurkan. Saat itu tiba-tiba peluru melintas. Jin Lingzu menoleh untuk melihat. Seorang gadis yang memegang pistol. Menangis dan berkata bahwa dia memang harapan terakhir kita. Jadi aku harus membantunya. Park Jeong-so juga dengan lemah memanggil nama Xiaomin. Jin Lingzu kemudian melepaskan tangan kirinya. Perlahan-lahan berjalan menuju Xiaomin. Apakah kamu pikir pistol ini bisa membunuhku? Tubuh Xiaomin mulai bergetar secara naluri. Tetapi kata-katanya terdengar kuat melawan senjata. Saya tahu sekarang tidak bisa mengalahkanmu. Tapi saya percaya suatu hari kita bisa menang. Dia adalah Raja Iblis di dunia Kimetsu. Namun dia melindungi umat manusia dengan kehidupannya. Di saat terdesak, gadis itu berdiri. Pahlawan sihir yang terharu, Mai Lin, memutuskan untuk mengkhianati pahlawan terkuat, Jin Lingzu. Meskipun sama-sama pahlawan yang kembali dari dunia lain, kekuatan mereka sangat berbeda. Serangan penuh dari Mai Lin, namun hanya bisa memperlambat sedikit waktu. Berbalik dan menangkap Park Jeong-soo yang tidak sadarkan diri. Dengan cepat terbang menjauh dari sini, meninggalkan Xiaomin yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Layar pengkhianatan para pejuang sihir juga terlihat oleh pejuang yang dimodifikasi. Segera beralih ke mode penembakan, mengincar dua orang di langit. Seketika meluncurkan banyak peluru. Mai Lin yang menggunakan kendali sihir yang tepat, dan menghentikan serangan alat. Meskipun begitu, pejuang lainnya juga sudah dikalahkan. Pejuang bela diri Qian Zisheng pertama kali melesat ke udara. Tiba-tiba seorang pejuang melompat dari atas. Secara kebetulan muncul di antara kedua orang itu. Kemudian membuka granat tangan. Berteriak keras untuk bertahan hidup. Qian Zisheng yang dibentuk dengan nyawa terpaksa berhenti di tepi gedung. Pada saat itu, yang tidak diduga adalah ada sekelompok pejuang yang memegang granat di sekitarnya. Sambil membuka kunci, hanya menangkap Qian Zisheng. Saksi ini tidak dapat dipahami oleh para pejuang. Jelas-jelas baru saja dipukul hingga berantakan. Manusia yang melarikan diri, namun sekarang berlari ke daratan seperti orang gila. Begitu juga dengan pejuang tangan besi. Sopir truk melaju dengan kecepatan penuh menuju ke Justice. Namun dia dengan mudah membelahnya menjadi dua. Sementara itu, bagian dalam truk penuh dengan bom kustom. Sopir saat ini tersenyum. Harus melarikan diri dengan tenang. Beberapa ton bom meledak bersamaan dengan truk. Dan semua ini hanya untuk memberi kedua orang itu sedikit waktu untuk melarikan diri. Karena Ma Yilin dan seluruh umat manusia mengerti, Pu Zheng Xiucai adalah masa depan umat manusia. Hanya dia yang memiliki harapan untuk mengalahkan pahlawan pedang, Jin Yunsu. Meskipun peluangnya sangat kecil, namun tetap saja, itu layak diperjuangkan dengan segalanya. Pahlawan vampir, Hong Hualang, juga mengejar ke daratan saat ini. Menggunakan darahnya sendiri, berubah menjadi busur darah besar. Dalam satu serangan, 7 anak panah terbang dengan cepat. Dengan tepat mengenai pinggang. Seluruh tubuhnya juga terjatuh ke belakang. Saat itulah, dia melihat ada seseorang di atap gedung. Dia sedang menunjukkan arah untuk melarikan diri. Kota bawah tanah saat ini telah runtuh. Jalan keluar yang sebelumnya dihancurkan oleh 7 pahlawan secara bersamaan. Sekarang dijaga. Ma Yilin hanya bisa mengikuti petunjuk. Terbang cepat ke arah yang ditunjuk. Hong Hualang juga mengejar dengan gigih di belakang. Dan saat ini di lift bawah tanah, ada puluhan ribu orang yang antri di depan pintu. Saat krisis ini, bukan hanya militer yang melarang lewat, tetapi juga menarik semua orang agar mendekat pada pahlawan. Sampai di sini masih ada puluhan ribu warga sipil. Dan alasan untuk melakukan ini, hanyalah karena lift ini adalah satu-satunya yang dapat berfungsi dengan baik sekarang. Dan memberitahu semua orang, setelah menggunakan sekali untuk membantu Park Jeong-so pergi, akan memutuskan aliran listrik dan menghentikan operasi. Setelah kata-kata ini diucapkan, segera menimbulkan ketidakpuasan di antara semua orang. Setiap orang mengomel dengan marah. Apa mereka bukan manusia? Mengenai hal itu, pemimpin hanya berkata dengan tenang. Setelah kalian pergi ke permukaan, siapa yang bisa melindungi kalian? Termasuk saya, pada akhirnya juga tidak bisa terhindar dari nasib diburu. Tetapi sekarang pengorbanan kita, mungkin bukan titik akhir, melainkan tanda koma yang penuh harapan. Selama pejuang pemberontak Park Jeong-so tetap hidup, kita masih memiliki harapan untuk mengalahkan pejuang kesehatan. Kita hanya menginvestasikan kehidupan kita untuk berjudi demi masa depan yang lebih baik ke depannya. Jadi silakan semua orang mengorbankan hidup mereka dan bertarunglah bersama kami. Permintaan ini meskipun sangat berlebihan, tapi demi generasi berikutnya, kami hanya bisa begini. Saat itu, seorang pria menyerahkan anak kepada orang lain, menyatakan bahwa dia tidak akan menyisakan tempatnya. Biarkan dia tumbuh sehat dan bahagia. Orang-orang di dalam lift juga saling memandang, bersama-sama melangkah keluar, meninggalkan tempat untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Semua pria pemuda yang terhormat telah bergabung dengan tentara di medan perang, meskipun hanya dengan palu dan tulang kayu, juga bertekad untuk menjaga harapan umat manusia dengan segenap jiwa. Di atas,
Ma Yilin memandang ke bawah. Juga memahami pengorbanan apa yang telah dilakukan semua orang. Tapi dirinya sendiri merasa tidak berdaya. Hanya bisa memegang Park Jung-so dan menjauh dari sini. Melihat dengan mata terbuka orang-orang biasa ini. Menggunakan kehidupan mereka. Untuk memberikan waktu bagi pelarian Park Jung-so. Dan nyawa 50.000 orang ini. Hanya dikorbankan untuk satu orang. Karena dia adalah harapan terakhir umat manusia. Gadis itu hanya mencuri sehelai stoking hitam. Ternyata berhasil melarikan diri dari lokasi tersebut. Ternyata gadis itu adalah pejuang sihir yang tersembunyi. 3 bulan yang lalu. Kesalahan militer mengarahkan rudal ke kamp pengungsi. Tiba-tiba gelombang cahaya menyembur dari gedung. Mencegah bencana terjadi. Dan gadis itu adalah satu-satunya yang keluar dari gedung. Dan karena itu, dia ditemukan oleh organisasi. Tapi yang aneh adalah, jelas-jelas itu adalah Ma Yilin dari kubu penghancuran. Ia malah menyelamatkan target yang seharusnya dimusnahkan. Kemudian, pahlawan sihir Ma Yilin menjelaskan, setiap pahlawan yang kembali dari dunia lain, kekuatan mereka hanya satu tingkat lebih kuat dari Raja Iblis yang mereka kalahkan. Artinya kekuatan Raja Iblis secara tidak langsung mewakili kekuatan pahlawan. Raja Iblis yang dikalahkan oleh pahlawan pedang kebaikan di mana ada permata peri. Jauh lebih kuat ratusan kali dibandingkan Raja Iblis yang dikalahkan oleh semua pahlawan yang kembali. Jadi, manusia sudah kalah dalam perang ini sejak awal. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa bergabung dengan kubu permata peri. Hanya dengan begitu, dia bisa terus merawat ibunya yang sakit parah dan adiknya yang masih kecil. Jika berperang demi manusia, siapa yang mau merawat keluarga saya di dunia akhir jika saya mati? Setelah Departemen Rehabilitasi mengerti situasinya, mereka juga memutuskan untuk membiarkan Ma Yilin bergabung dengan pihak permata peri. Namun, dia bergabung sebagai pejabat rahasia. Pada saat krisis, cukup menyelamatkan Pu Zhengxiu. Ibu dan adik juga akan diatur untuk pergi ke luar negeri untuk istirahat. Untuk manusia dan juga untuk keluarga. Ma Yilin akhirnya memilih untuk mengkhianati permata elf. Membawa Park Jung-so yang membeku mati ke sebuah pulau tak berpenghuni. Saat itu, Putri Bailey dari negara P. Para pemimpin negara sedang mendiskusikan nasib dunia dengan serius. Karena hilangnya pasukan rekonstruksi negara H. Membuat seluruh dunia merasakan ancaman pemusnahan negara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu-satunya pejuang yang bisa melawan permata elf kini terluka parah. Sedang dirawat dengan bantuan sekutu-sekutu lain. Untuk menghentikan sekumpulan orang gila ini, semua negara sepakat untuk menggunakan senjata terlarang. Pengunduran dewa. Asalkan diluncurkan, negara H akan sepenuhnya menghilang dari peta. Namun demi masa depan manusia, mereka juga harus memutuskan untuk meluncurkan. Ketika pejuang yang dimodifikasi menyadari, pengunduran dewa masih 2,5 menit lagi untuk mencapai negara H. Namun para pejuang tidak merasa takut. Karena kemampuan Sung Jun dalam pejuang kembali, namun bisa memundurkan waktu, membuat seluruh dunia mundur ke suatu momen. Pejuang yang dimodifikasi saat itu juga berkata, setelah hidup kembali, biarkan diri mereka meretas satelit mereka terlebih dahulu, untuk menghentikan peluncuran pengunduran dewa. Kemudian semua orang duduk dengan tenang, diam-diam melihat bom nuklir di langit. Jamur merah besar muncul dari kejauhan. Saat itu, Lee Song Jun berkata dengan senyum, lagi pula setelah mundur, ingatan kalian juga akan lenyap. Jadi, saya akan memberitahu kamu satu hal sekarang. Orang tuamu mati di tanganku. Aku melakukannya dengan sengaja. Akhirnya seluruh kota bawah tanah hancur. Dengan matinya Lee Cheng-jun, waktu mulai mengalir kembali. Kembali ke saat ketika Departemen Intelijen baru saja dihancurkan. Pada saat ini, Lee Cheng-jun, dia sedang mengirim video pertempuran yang mendetail kepada negara H. Alasan dia melakukan ini adalah untuk menjadikan Kim Min-jo sebagai musuh seluruh dunia. Dia ingin melindungi negara. Namun dia meluncurkan bom nuklir ke kepalanya sendiri. Hanya dalam 1 jam, negara dominan dunia P menghilang dari peta. Dan salah satu yang beruntung selamat di luar negeri. Tiba-tiba diberitahu bahwa dia menjadi presiden negara. Semua ini hanya karena saat itu negara P memutuskan untuk menghancurkan negara H. Meluncurkan senjata terlarang, gas retreat. Namun yang tidak disangka adalah, ketika diluncurkan, malah terpengaruh oleh sistem Black Mirror dari pejuang dimodifikasi. Mengubah lokasi peluncuran menjadi negara P. Ketika mereka mengangkat batu dan menginjak kaki mereka sendiri. Presiden baru dilantik. Di depan ada 2 komputer. Satu mengontrol pangkalan peluncuran yang masih dapat digunakan. Dan yang lainnya dapat terhubung dengan pejuang dimodifikasi. Ternyata 100 tahun yang lalu ada satu pejuang dimodifikasi. Dialah yang mengakhiri Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dan hanya membutuhkan 20 tahun untuk mencapai puncak teknologi negara P. Dia adalah mitra penting yang tak terpisahkan bagi setiap presiden. Sebenarnya, kemunculan para pahlawan tidak hanya terbatas di negara H. Di seluruh dunia, pernah ada pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis setempat. Beberapa pahlawan menggunakan kemampuan mereka sendiri. Menjadi kaisar yang mengakhiri kekacauan. Beberapa pahlawan menjadi tonggak dalam jalan teknologi. Pahlawan modifikasi dari generasi sebelumnya pernah memiliki wujud data. Baik Einstein atau Tesla sebenarnya adalah dia. Pahlawan modifikasi juga tahu alasan presiden datang kali ini adalah untuk membantu dunia menghabisi para pahlawan jahat ini. Untuk membalas budi karena telah diselamatkan di masa lalu. Pahlawan modifikasi dengan senang hati berjanji untuk melindungi dunia. Sementara itu, di dalam gereja, sedang menarik sebuah kaleng dari lavanya. Dan orang di dalamnya ternyata adalah penginjil terhebat 700 tahun yang lalu. Dia adalah pahlawan iman pertama, Santo Demian, yang sangat ramah terhadap umat manusia. Lalu gambar berpindah ke pangkalan rahasia di Rusia. 3 tentara sedang mengetuk sebuah pintu kayu. Orang tua yang membuka pintu itu dipenuhi dengan berbagai medali. Orang ini adalah pahlawan legendaris yang telah menyelamatkan negara berkali-kali. Pahlawan beku, Buski, dan musuh para pahlawan tua ini sekarang
adalah Li Jialan, pejuang modifikasi yang saat ini memiliki mode penembakan. Pejuang vampir Hong Hualang yang menguasai seni terlarang dan pengikutnya. Pejuang iman Liliana dengan jumlah lebih dari 10 juta. Dan pejuang pedang legendaris Jin Mingzu yang memiliki kekuatan paling kuat. Meskipun lawan menembakkan ratusan tank sekaligus, itu pun tidak akan melukainya sedikit pun. Hanya dengan sebuah pedang raksasa, dia bisa membuat kehampaan di padang gurun sejauh 100 mil. Dan begitulah orang-orang seperti itu. Para pejuang generasi tua tetap berani melawan secara langsung. Dengan embun beku ribuan tahun yang keluar dari mulut si kakek, Jin Mingzu sudah diliputi oleh hawa dingin sepenuhnya. Fleksibilitas tubuhnya pun menurun. Melihat situasi ini, kakek itu segera memerintahkan sekumpulan kura-kura untuk maju. Jin Mingzu ingin menghindar, namun dia menyadari bahwa kedua kakinya sudah terbekukan. Cangkang kura-kura seberat 10.000 ton menghantam wajahnya. Seketika itu juga, tubuhnya terlempar beberapa meter. Saat dia bangkit, kedua tangannya juga terbekukan. Burung camar yang diberi kemampuan membekukan. Paruhnya yang sangat keras terus menyerang. Pada saat itu, segera, pedang raksasa membelah beruang besar dan burung camar di depannya menjadi dua. Melihat kakek di depan ini, setelah mengendurkan tangan kanannya yang kaku, segera mengambil pedang raksasa, mengarahkannya ke kepala dan terbang. Tiba-tiba kakek itu mengangkat kepala. Kepala itu berkedip dan keluar dari tubuh. Jatuh bersama di atas permukaan es. Ternyata sejak awal pertempuran, Jin Mingzu tidak pernah berpikir untuk menyerang. Memilih untuk ditampar. Hanya ingin memahami pola serangan para pejuang beku. Menghadapi pejuang yang sudah sepenuhnya menguasai sihir ini, hanya bisa membuat mereka lengah setelah itu. Menggunakan serangan kilat untuk memenggal dengan cepat. Jin Mingzu saat ini sedang berdiri di depan kakek itu. Merasa bahwa hal ini seharusnya tidak semudah ini. Setelah mengamati dengan cermat, menemukan bahwa lehernya sama sekali tidak ada darah. Tiba-tiba dada terbuka. Kakek itu melompat keluar dengan memegang pedang es. Satu ayunan pedang tepat mengenai dada Jin Mingzu. Segera mengeluarkan seteguk darah. Segera mengangkat pedang besar. Akhirnya, gerakan itu terus dilanjutkan. Kakek itu dengan cepat membuka mulut dan mengeluarkannya. Karena patung itu, tiba-tiba muncul sebuah tentakel raksasa. Menepuk tubuh Jin Mingzu. Langsung menghempaskannya beberapa ratus meter. Saat dia berusaha bangkit, menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa menahan rasa dingin. Jika tidak segera menyelesaikan pertempuran, dia akan mati beku di sini. Kakek itu segera mengeluarkan ikan mas. Seekor ikan mas raksasa datang menanggapi. Terbang menuju arah Jin Mingzu. Di antara itu, busur pedang muncul. Ikan mas raksasa itu dipotong menjadi dua. Namun, pengikisan udara dingin membuat tangan kanan juga mulai kehilangan kekuatan secara perlahan. Sang kakek terus membuka mulutnya. Dua serigala perak tiba-tiba muncul, menggigit dengan gila-gilaan ke arah permata kehidupan emas. Untuk segera mengakhiri pertempuran, permata kehidupan emas membelah pedang raksasa menjadi dua. Untuk pertama kalinya menunjukkan bentuk terkuat kepada dunia. Namun, sang kakek tidak merasa takut akan hal ini. Membuka mulut lebar-lebar dan mengeluarkan beberapa boneka. Kemudian satu persatu prajurit muncul di medan perang. Mantan pejuang golem dan prajurit pedang emas juga berdiri. Dan musuh mereka hanya satu, yaitu yang menampilkan kekuatan sejati dari permata kehidupan emas. Menghadapi sejumlah besar prajurit, hanya terlihat dia mulai naik dan turun. Permata kehidupan emas terpotong menjadi dua. Tangan raksasa di atas busur langit. Tiba-tiba semuanya menghantam dan menekan permata kehidupan emas. Memegangnya dengan erat, permata kehidupan emas berhasil keluar dari kepungan. Menghancurkan segala sesuatu di depannya. Kemudian prajurit pedang emas yang sebelumnya turun dari langit. Semuanya adalah prajurit yang terpilih dari tim yang sama. Terkenal di seluruh dunia karena kekuatan penghancur yang besar. Debu-debu pun menghilang. Hanya permata kehidupan emas yang terbaring di tanah. Pengikisan udara dingin membuat tangan kiri sepenuhnya tak berfungsi. Pertempuran ini membuat permata kehidupan emas merasa seolah-olah dimainkan oleh orang di telapak tangan. Meskipun begitu, tidak ada pilihan lain selain menghadapi musuh. Sang tua juga kehabisan tenaga akibat terlalu banyak memanggil. Pada saat ini, Jin Mingzu terus-menerus berteriak dalam hati. Saya harus membuat semua orang merasakannya. Perasaan itu, setelah menyerahkan segalanya dengan harapan kembali ke rumah, baru menyadari bahwa hidupnya hanya tersisa keputusasaan. Alasannya Jin Mingzu terus membunuh manusia adalah untuk mengungkapkan perasaannya dengan cara ini, untuk mengekspresikan ketidakadilan yang ia rasakan, dan kemarahan yang tidak bisa ia kendalikan. Dan karena tindakan yang hampir gila ini, membuat orang lain meragukan bahwa dia telah menjadi monster, kehilangan kelayakan sebagai manusia, menjadi makhluk ajaib yang seolah berasal dari dunia lain. Untuk menghentikan Jin Mingzu, kakek memanfaatkan kesempatan untuk datang dari belakang, menangkap tengkuk Jin Mingzu, menggunakan seluruh tenaga untuk menerapkan kecepatan mutlak, membekukan dia sepenuhnya. Kakek juga tidak menyangka, setelah ratusan tahun, dia masih bisa bertemu dengan lawan yang begitu mengerikan. Jika dibiarkan begitu saja, dunia mungkin benar-benar akan hancur. Namun untungnya, semuanya akhirnya telah berakhir. Bisa pulang dan tidur nyenyak. Tiba-tiba, gelombang cahaya turun dari langit, tepat jatuh di dekat patung hijau. Dan di dalam gelombang cahaya, adalah rakyat dunia yang pernah diselamatkan oleh Jin Mingzu. Melihat dermawan yang dibekukan, teman-teman sebelumnya sangat ketakutan. Kakek juga tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Jin Mingzu juga melihat mereka. Semuanya menatap kakek dengan serius. Untuk menyelamatkan dermawan Jin Mingzu, kakek memilih untuk membayar dengan nyawanya.
untuk membalas jasa kepada pahlawan yang menyelamatkan dunia mereka. Dalam ingatan mereka, Jin Mingzu selalu dianggap sebagai orang yang baik dan jujur, yang menghabiskan segalanya untuk menyelamatkan dunianya. Anak yang baik yang ingin pulang setiap malam untuk menemani keluarganya. Sampai Jin Mingzu membebaskan diri dari segel dan keluar, menyadari bahwa mereka bahkan mengorbankan batu kehidupan untuk dirinya. Seluruh tubuhnya seketika terjebak dalam kegilaan. Betapa dia berharap semuanya ini hanyalah mimpi. Namun, pahlawan beku yang terkutuk ini justru mengejek di depannya. Apakah rasa sakit yang mendalam ini terasa menyenangkan? Sekarang, baik di bumi maupun di dunia ini, kau sudah tidak punya teman. Jadi, bersiaplah untuk pergi dengan tenang. Saat ini, Jin Mingzu terbenam dalam pikirannya. Namun, pedang di belakangnya mulai bergetar. Detik berikutnya, Jin Mingzu perlahan bangkit. Dia berkata dengan suara rendah, aku telah kehilangan segalanya. Maka, semua ini juga harus diakhiri. Pahlawan beku hanya merasa ini lucu. Seseorang yang hatinya telah mati masih berani seangku ini. Seketika, banyak tulang berkumpul di belakangnya. Melihat di depan mata, bola peri ini tampak seperti orang mati. Segera ia memberi perintah untuk maju menyerang. Menghadapi serangan penuh dari pahlawan beku, bola peri tidak memilih untuk melawan atau menghindar. Hanya terus-menerus bergumam. Sejauh mana dunia ini dapat menyakiti seseorang? Menghadapi lebih dari 50.000 tulang belulang. Meskipun daging dan darah terikat dan menunjukkan tulang, bola peri masih terus berbicara sendiri. Mengatakan bahwa dunia yang penuh kesedihan sebenarnya tidak seharusnya ada. Tidak ada yang bisa merasakan penderitaanku. Menghancurkan adalah pilihan terbaik. Apapun yang dilakukan, akhirnya aku tetap sendirian. Jadi, biarkan semuanya menghilang. Dan ini dimulai dari saat ini. Seorang pahlawan yang awalnya menyelamatkan semua makhluk, sekarang berubah menjadi Raja Iblis yang menghancurkan segalanya. Artefak segera terurai semuanya. Berkumpul menjadi armor dan tubuh di atas permata peri. Menyatukan diri dan senjata menjadi satu kesatuan. Gunung tengkorak yang awalnya beratnya 1 ton menekan tubuh. Sekali pukul lembut, itu segera terurai. Naga tulang yang hidup sekejap membuka mulut besar dan terbang mendekat. Permata peri hanya mengulurkan jari telunjuknya untuk itu. Mengusapkan secara horizontal ke langit. Naga tulang yang disebut sebagai makhluk terkuat seketika dibelah dua. Kekuatan ini telah melampaui batas pemahaman manusia. Pahlawan beku yang juga seorang pahlawan tidak dapat memahaminya. Pahlawan yang kembali ke bumi harus mematuhi hukum dunia yang menghentikan pertumbuhan. Yang kembali tidak boleh menjadi lebih kuat selama masih manusia, kecuali jika memilih untuk mengorbankan jiwa dan menjadi Raja Iblis. Hanya dengan cara ini bisa terus berkembang di atas kekuatan yang ada. Pahlawan beku yang selalu memilih melindungi manusia segera panik. Karena tindakan-tindakannya, permata roh menjadi Raja Iblis. Jika tidak segera membunuhnya, maka dunia ini tidak akan bertahan lama untuk hancur. Kesatria beku segera membakar darahnya dan mengerahkan seluruh kekuatan. Puluhan bola tengkorak segera diserang habis. Untuk itu, permata roh masih melakukannya dengan sekali goresan. Hanya menghentikan serangan seberat 100 ton ini. Pejuang beku mencari kesempatan untuk mengeluarkan senapan sakti. Dia dengan cepat melemparkan ke arah intan peri di bawah. Tampaklah tombak es menembus tubuhnya. Memasang permata elf di tempatnya. Menggenggam erat kepala lawan. Dengan tangan memegang kapak raksasa, mengumpulkan semua tenaga. Mengayunkan dengan tepat ke arah lehernya. Tiba-tiba waktu terhenti. Tubuh pejuang beku mendadak hancur berkeping-keping. Hanya setelah 1 detik, seluruh tubuh pejuang beku berubah menjadi pecahan es. Hanya menyisakan intan peri tergeletak di tempat itu. Masih berbicara sendiri. Di dunia ini tidak ada yang pernah diselamatkan. Layar berganti. Pejuang yang kembali menggenggam popcorn sambil menangis tersedu-sedu. Melihat intan peri yang diam di depannya. Menghela napas atas reinkarnasi dirinya sebanyak 308.000 kali. Selama 115.000 tahun yang tidak henti-hentinya. Akhirnya membuat intan peri menjadi Raja Iblis. Seketika berikutnya, dia berlari menuju arah di mana An Yizi berada. Melihat ini, An Yizi segera mengeluarkan pistol. Menuju pejuang seni bela diri yang sangat dekat. Terus-menerus dimasukkan. Namun peluru yang ditembakkan, tidak bahkan bisa menembus perisai pejuang seni bela diri. Apalagi sampai melukai tubuhnya. Melihat kakaknya di samping, An Si Yuan kembali terjebak dalam kenangan. Itu adalah sebuah sore yang cerah. An Si Yuan yang terpesona menjadi pahlawan bertopeng, sedang menunjukkan gaya di taman. Namun sekelompok preman mendekat. Begitulah, kebahagiaannya diambil oleh sekelompok preman itu. Kakaknya ingin membalas setelah mendengar hal itu. Namun setengah jam kemudian, kedua orang itu berjalan di jalan besar. An Si Yuan lupa dan dengan cemas bertanya kepada kakaknya. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? An Yizi yang dipukul sampai wajahnya lebam dan bengkak. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Dia tidak menjawab pertanyaan An Si Yuan. Jadi dia memanggil lagi. Kakak. Saat itu, An Yizi perlahan berkata. Aku baik-baik saja. Namun, An Si Yuan merasa sangat bersalah tentang hal ini. Dia menganggap semuanya adalah salahnya. Dia seharusnya tidak membiarkan kakaknya bertarung untuknya. Dan memang karena kelemahannya sendiri, tidak bisa membantu sama sekali. Itulah yang membuat kakaknya jatuh ke keadaan ini. Tapi saat itu juga, An Yizi datang dan berjongkok di depannya. Dia tersenyum dan berkata, aku membalas dengan 1 pukulan. Tidak apa-apa. Yang terpenting adalah, aku tidak takut untuk membalas karena kelemahan. Menang atau kalah tidak penting. Kakak saat ini, seperti pahlawan bertopeng di televisi, menghangatkan hati An Si Yuan yang rapuh. Saat itu, An Yizi menarik tangannya. Jika kau merasa bersalah padaku, lebih baik kita membuat kesepakatan. Ketika kau sudah cukup kuat di kemudian hari, bertarunglah untuk kakak sekali. Dan sekarang,
Adalah waktunya dia bertarung untuk kakak. An Siyuan berdiri di depan kakaknya dan berkata dengan tegas. Ini belum berakhir. Jangan sentuh dia. Apa bedanya dengan Ragnarok yang dulu? An Siyuan sebagai salah satu dari dua pejuang yang dapat menahan Jin Minzu. Pertarungan dengan dia di pusat kota sangat menyenangkan. Saat itu, Jin Minzu mengajukan sebuah pertanyaan padanya. Sekilas, kekuatan kita sangat berbeda. Tapi mengapa kamu harus pergi sejauh ini? Sebenarnya, dengan lebih tepat, apa alasanmu melakukan ini? An Siyuan tertawa setelah mendengar itu. Alasan? Dia mengusap kepalanya dengan putus asa dan berkata, kamu benar-benar membuat orang kebingungan. Seharusnya, kalian yang harus menjelaskan alasannya. Kalian membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Merampas kebahagiaan orang-orang tanpa alasan. Menginjak-injak martabat orang-orang dengan sembarangan. Sekarang kamu malah bertanya padaku alasannya. Tapi jika harus menyebutkan satu alasan, itu juga sangat sederhana. Yaitu, kali ini, aku ingin menyelamatkannya dengan tanganku sendiri. Karena akhirnya aku mendapatkan kekuatan untuk membantunya. Waktu kembali ke sekarang. An Siyuan berkata kepada kakaknya di belakangnya. Ketika di dunia itu, seseorang yang bernama Qi Shejian pernah mengatakan hal ini padaku. Alasannya mereka mengenakan topeng konyol. Mengenakan pakaian ketat yang kekanak-kanakan dan ketinggalan zaman. Karena takut ditemukan oleh orang-orang yang mereka kenal. Pejuang bela diri melihat anak di depannya. Berani mengabaikan dirinya seperti ini. Dia langsung melayangkan tinju ke arahnya. Tapi di detik berikutnya. Tapi aku ingin terus mengenakan pakaian ini. Jika harus hidup sendirian setelah melepas pakaian. Antara mengenakan pakaian dan menggantikan kakak perempuan yang kehilangan nyawa. Jika harus membuat pilihan. Maka saya akan dengan senang hati memilih yang terakhir. Kata-kata hati adik ini, memberikan guncangan yang besar pada An Yizi. Dan pada saat ini, pahlawan bela diri tidak ingin mendengarkan omong kosongnya lagi. Langsung menggenggam kuat tangan An Siyuan, menggunakan keahlian terbaiknya. Sifat marah yang menyeramkan. Pertahanan memisahkan hati. Energi jahat terus mengalir ke dalam tubuh An Siyuan. Saat ini, pahlawan bela diri juga tertawa. Kamu bahkan terlihat begitu menyedihkan saat bernapas. Biarkan aku menghancurkan sisa-sisa semangatmu yang hampir habis. Semuanya hancur. Tapi Xiao Ai disabuknya. Tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya tidak berniat untuk merusak suasana tulus ini. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia masih memiliki kemungkinan untuk kehilangan nyawanya? Kalimat ini juga membuat pahlawan bela diri menunjukkan sedikit keterkejutannya. Betul. Pria di depannya sudah benar-benar mati. An Siyuan berusaha bertanya. Berapa banyak energi yang tersisa, sobat tua? Xiao Ai disabuknya berkata sambil tertawa. Apa arti dari bertanya seperti ini sekarang? Mari kita bawa dia pergi bersama-sama. Jadi, An Siyuan memasuki mode percepatan 3 kali lipat. Gelombang tekanan menakutkan menyebar. Dan pahlawan bela diri di kejauhan juga tidak berani menjawab. Hanya terdengar dia menggumam. Sebenarnya, aku tidak berniat menggunakan cara ini. Untuk mengatasi mayat yang menjijikan ini. Saat ini, uap hujan mengelilinginya. Sementara itu, An Siyuan sudah mengumpulkan tenaganya. Kekuatan petir mengalir dengan liar di sekelilingnya. Detik berikutnya, sosoknya menghilang sekejap. Seketika muncul di depan pahlawan kungfu. Dan pahlawan kungfu juga sudah bersiap sedia. Puluhan ular berbisa menyerang An Siyuan. Menghadapi banyaknya serangan dan gigitan ular berbisa. Tekanan yang terus-menerus dari pahlawan kungfu. An Siyuan seolah menjadi petir. Dalam sekejap, ia menghabisi pasukan ular berbisa. Namun, pahlawan kungfu menjadikan kedua tangannya bersatu. Ular berbisa yang hancur itu malah berkumpul kembali. Menjadi seekor ular raksasa yang muncul di belakang An Siyuan. Ini adalah keterampilan utama pahlawan kungfu. 1000 pertahanan menyatu, energi jahat bersatu. Terlihat pahlawan kungfu menyerang dengan kedua tangannya. Ular raksasa langsung menelan An Siyuan hidup-hidup. Namun, An Siyuan hanya melakukan serangan mendalam. Ular raksasa itu langsung hancur menjadi daging cincang. Pahlawan kungfu membentuknya kembali. Dengan cepat, ia menusukkan kedua jarinya ke depan. Sebuah cahaya ungu yang sangat tajam menyerang An Siyuan. An Siyuan merasakan bahwa cahaya ungu mengandung energi yang kuat. Ia berusaha untuk menghindar. Namun, siapa sangka cahaya ungu itu berbelok. Sekali lagi menyerangnya. Dengan begitu, dia terkena sinar ungu. Tapi ini juga membuat An Siyuan menyadari. Dia harus mendekati pahlawan seni bela diri. Dan menghadapi An Siyuan yang datang terlambat. Pahlawan seni bela diri juga tidak menunjukkan tanda-tanda lemah. Dia langsung melawannya. Dalam putaran ini, keduanya bertarung dengan imbang. Tapi An Siyuan sudah kehilangan kejayaannya yang lalu. Pada saat ini, tinjunya dan telapak kakinya tiba-tiba menyala dengan api. Dan pahlawan seni bela diri juga merasa tertekan oleh cara bertarung An Siyuan yang nekat. Akhirnya, dia menggunakan jurus pamungkasnya. 1000 pertahanan jahat, hantu hina, langit jahat. Energi hantu yang mengerikan itu datang dengan deras. An Siyuan hanya bisa bertahan dengan susah payah. Saat ini, tubuhnya menyala dengan api. Tapi pahlawan seni bela diri tidak akan berhenti. Di belakangnya muncul pedang cahaya satu persatu. Sambil berteriak, kau orang yang hampir kehabisan napas. Mati kau. Dengan suara perintah pahlawan seni bela diri. Tak terhitung pedang cahaya juga menyerang An Siyuan. Di luar, hati An Yizi saat itu bagaikan disayat-sayat. Pertarungan terakhir mereka menimbulkan ledakan yang menggelegar. Api yang melambung tinggi juga melahap kedua orang itu hingga habis.
Saat ini, sebuah bayangan samar muncul dari api. An Yizi berteriak dengan sekuat tenaga memanggil nama An Ziyuan. Benar, pertarungan ini telah berakhir. An Ziyuan menyeret tubuhnya yang sudah tidak berbicara lagi. Mendekati kakak perempuan. Dia berkata perlahan. Kakak, aku sudah menyelesaikan janji. Selamat tinggal. Waktu kembali ke sekarang. Pahlawan bela diri menyeret tubuhnya yang hancur. Dia masuk ke rumah yang selalu dia impikan. Dia menatap neneknya yang sudah lama meninggal. Pahlawan bela diri merasa kesulitan. Nenek, tunggu aku setelah mengobati lukaku. Segera aku akan memasak untukmu. Tapi saat dia hendak menuju dapur, tiba-tiba muncul seorang wanita di belakangnya. Dia mengangkat senapan di tangannya mengarah ke pahlawan bela diri. Sebelum pahlawan bela diri sempat bereaksi, sebuah peluru menembus tubuhnya. Tetesan darah yang mengapung di udara juga menandakan kematiannya. Maka, mari kita memasuki masa kecil pahlawan bela diri. Saat dia masih kecil, orang tuanya berpisah, dan ibunya yang dingin secara alami mengirimnya ke rumah nenek yang berada di desa. Menghadapi tangisan pahlawan bela diri, nenek selalu menjawab dengan senyuman. Meskipun hidupnya tidak kaya, dia selalu memberikan yang terbaik untuk pahlawan bela diri. Dengan yang terbaik, mengenakan yang terbaik. Begitulah, pahlawan bela diri tumbuh di bawah perawatan nenek yang penuh perhatian. Perlahan-lahan tumbuh dewasa. Namun, tubuh nenek semakin lemah. Itu juga merupakan kali pertama pahlawan Wuxia menghormati neneknya. Namun, dalam perjalanan pulang, dia secara tidak sengaja jatuh ke jurang. Dan justru pengalaman ini membuatnya menjadi pahlawan Wuxia. Di sana, dia terus berlatih, terus menjadi lebih kuat. Akhirnya, suatu hari, dia mengalahkan Raja Iblis dari dunia lain. Kembali ke kampung halaman yang diimpikannya. Namun, ketika dia membuka pintu rumah orang tua itu, dia melihat neneknya yang sudah meninggal. Saat itu, dia sangat berduka. Namun, kebetulan, orang-orang dari Departemen Rekonstruksi juga menemukan tempat ini pada saat yang sama. Melihat orang tua yang kehilangan kehidupan itu, dan pahlawan Wuxia yang penuh dengan niat membunuh, mereka salah mengira bahwa pahlawan Wuxia telah membunuh orang tua itu. Jadi, mereka cepat-cepat mengeluarkan senjata untuk melindungi diri. Namun, tindakan mereka ini memicu kesalahpahaman pahlawan Wuxia. Ini membuatnya mengira bahwa orang-orang di depannya telah membunuh neneknya. Pada hari itu, pada malam itu, tidak ada seorang pun di Departemen Rehabilitasi yang luput. Semua menjadi pengiring kubur nenek. Dan pada saat itulah, pahlawan yang kembali menemukan pahlawan Wuxia. Hal-hal yang terjadi kemudian berkembang menjadi keadaan saat ini. Waktu kembali ke sekarang, pahlawan bela diri diantar oleh wanita ke dunia lain. Dan di sana, ada nenek yang selalu ia rindukan. Pertarungan ini akhirnya menuju akhir. Kejatuhan pahlawan yang berubah, kehancuran pahlawan bela diri, keberhasilan dalam mengambil kembali perisai artefak suci, menandakan kemenangan umat manusia. Tapi ini hanyalah awal dari kemenangan. Pekerjaan Departemen Rekonstruksi sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu orang itu. Benar, orang ini adalah pahlawan sihir Ma Yilin. Di atas lautan yang tenang, perisai besar itu tampak sangat mencolok. Dan Ma Yilin adalah kunci untuk menjaga perisai. Karena pengangkutan peninggalan suci, tidak semudah itu. Dalam perjalanan, pasti ada pejuang lain yang akan menghalangi. Saat ini, Ma Yilin mengeluarkan ponselnya. Dia ingin menelepon ibunya. Tetapi dari ujung telepon terdengar suara dari bawah tanah. Begitulah, keduanya saling bercerita dengan terbuka. Namun, wajah Ma Yilin menunjukkan kesedihan yang mendalam. Karena dia tahu, ini mungkin adalah percakapan terakhir dengan keluarganya. Sementara itu, para kru menemukan di radar ada sebuah objek yang mendekati. Para prajurit di kapal segera memperingatkan Ma Yilin. Ma Yilin juga memulai perpisahan terakhir. Dia berbicara di ujung telepon. Tidak, saya sekarang aman. Kamu tidak perlu khawatir tentang saya. Nah, saya masih ada beberapa urusan. Jadi, saya pergi dulu. Baik, kamu harus jaga dirimu. Ingat sampaikan salam saya kepada ibu. Yaku juga mencintaimu. Saat ini, ponsel Ma Yilin terjatuh perlahan di telinganya. Dia juga mengangkat senjata mengarah ke langit. Karena pria itu, dia datang. Pahlawan vampir mengejek Ma Yilin dari bawah. Sekali lagi kamu, pengkhianat ini. Namun, Ma Yilin menjawab dengan penuh percaya diri. Apa hakmu menyebutku pengkhianat? Sementara itu, sebuah sinar cahaya ditembakkan dengan suara keras. Kesatria vampir di langit juga tak sedikit pun gentar. Dia memanggil tumpukan darah, mengumpul menjadi seberkas tiang darah, bertabrakan dengan serangan Ma Yilin. Melihat serangan yang perlahan tergerus oleh tiang darah, Ma Yilin segera memanggil kucing Karilon, memintanya untuk memperkuat. Sekejap sebelumnya, kucing Karilon yang imut, dalam sekejap berubah menjadi pria berotot, menghadapi serangan yang datang menghujam. Cat Dragon langsung meledak ke atas. Namun, kekuatan benturan tiang darah yang kuat, masih membuatnya tergetar dan terjerembab. Melihat pemandangan ini, Ma Yilin memanggil tongkat sihirnya. Dalam sekejap, sebuah palu sihir muncul di tangannya. Dia memerintahkan Cat Dragon untuk melepaskan tiang darah. Dia sendiri melawan tiang darah yang menerjang. Terlihat dia mengayunkan palunya dengan keras. Tiang darah tersebut bahkan dihancurkan olehnya. Kesatria vampir pun tidak menyangka. Ma Yilin ternyata memiliki kekuatan sebesar ini. Melihat kedua orang yang bertarung dengan semangat tinggi, wajah sang pejuang vampir sudah tampak suram. Jika kau berniat untuk menggunakan jumlah untuk mengalahkan yang sedikit, maka itu adalah kesalahan yang sangat besar. Terlihat ia mengangkat tangan kanannya dengan ringan. Kabut darah yang telah lama menghilang, tiba-tiba mulai berkumpul kembali. Sihir pengkhianat itu berubah menjadi monster besi darah.
Kemudian ia juga menggunakan mata Buddha. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya seperti prajurit iblis darah. Dengan cara itu, kedua belah pihak segera memulai pertempuran. Monster besi darah bertugas untuk menahan Chet Karlong. Sementara sang pejuang vampir harus menghancurkan Ma Yilin sepenuhnya. Namun Ma Yilin bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Ia mengumpulkan tenaga dan memukul dengan keras. Tanah di belakang sang pejuang vampir mulai hancur. Dengan cepat berubah menjadi bentuk gunung berapi. Itu adalah campuran karamel yang telah direncanakan oleh Ma Yilin. Belum sempat sang pejuang vampir bereaksi, cairan karamel mencuat keluar. Untungnya, pahlawan vampir melompat keluar tepat pada waktunya. Kemudian dia menepuk-tepuk baju dan pisau bergetar. Tampaknya dia telah menyiapkan sebuah jurus. Tapi itu hanya akan mengganggu perasaanku. Itu tidak menyebabkan saya menderita sama sekali. Kamu masih saja tidak berguna, X. Namun, Mei Lin justru bertanya balik. Bagaimana mungkin tidak ada dampak? Dan tepat pada saat itu, tubuh pahlawan vampir terhenti sejenak. Benar. Karamel yang mendingin dengan cepat mengikat tubuhnya. Ini juga membuat wajah pahlawan vampir seketika dipenuhi dengan kepanikan. Saat ini, Mei Lin berjalan perlahan menghampirinya. Dia berkata dengan suara mengancam. Bersiaplah untuk melarikan diri. Kemudian dia melompat dengan keras. Begitulah. Di bawah tatapan ketakutan pahlawan vampir, palu sihir menghantamnya dengan keras. Langsung menghancurkannya menjadi genangan darah. Saat itu, Mei Lin baru bisa menghela napas lega. Namun, akhirnya berakhir. Semua ini di mata pahlawan vampir. Dan bodohnya tindakan ini. Pada saat ini, dia sudah kehilangan semua kekuatan bertarung. Karena musuh di depannya begitu kuat hingga membuatnya tercekik. Mereka memiliki cukup banyak daya tembak dan kemampuan kembali yang luar biasa. Pertarungan ini seolah tidak ada keraguan. Namun, menghadapi bujukan dari para pejuang yang kembali, pejuang pengusir setan justru mengabaikannya. Dia memang tidak memiliki keputusan yang bisa dipertaruhkan sepenuhnya. Tetapi selain itu, sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah tabung berisi darah dari sakunya. Itu adalah darah dari Raja Vampir-Vampir. Itu adalah darah yang ia kumpulkan setelah mengalahkannya. Hanya dalam keadaan darurat yang sangat mendesak, pejuang pengusir setan tidak akan menggunakannya. Karena selama darah Raja Vampir disuntikan, karakter dirinya sendiri mungkin akan dicuri olehnya. Saat ini, tidak bisa memikirkan banyak hal. Pejuang pengusir setan langsung menyuntikkan darah ke dalam tubuhnya. Pejuang yang kembali di seberang juga tertarik. Hasil kembalinya sepertinya lebih menarik kali ini. Dan tepat pada saat itu, darah dari pejuang pengusir setan memancar keluar. Seluruh tubuhnya juga mengeluarkan jeritan penuh kesedihan. Ini juga membuat wajah pejuang yang kembali dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, jeritan menyakitkan pejuang pengusir setan. Dan tubuhnya yang terus berubah, membawa ketidaknyamanan yang besar bagi pejuang yang dimodifikasi. Maka ia pun dengan tegas meluncurkan rudal. Dua orang itu melihat dengan tegang. Pejuang pengusir setan yang terbenam dalam ledakan. Dan saat itu, seorang pria tampan perlahan-lahan muncul dari asap. Hal ini juga membuat wajah pejuang yang dimodifikasi dipenuhi dengan rasa kagum. Karena pria di depan ini kemungkinan telah menyelesaikan kebangkitan. Memikirkan hal ini, dia kembali mengambil sikap menyerang. Namun, pejuang pengusir setan itu menunjukkan sikap berserah. Kedua tangannya diangkat tinggi menunjukkan tanda menyerah. Dia berkata bahwa dia tidak ingin bertarung dengan mereka berdua. Dan saat itu, pejuang yang kembali juga memberi isyarat kepada pejuang yang dimodifikasi untuk berhenti. Karena dia merasakan aura dan kekuatan orang ini telah mengalami perubahan yang sangat besar. Seharusnya adalah Raja Vampir yang dia maksud, yang telah menguasai tubuh ini. Saat itu, pejuang pengusir setan juga mulai berbicara. Aku adalah Raja Vampir-Vampir. Berkat bantuan kalian, aku bisa dilahirkan kembali. Tentu saja, karena sudah menyatu dengan tubuh pejuang. Aku juga sulit untuk menyebut diri sebagai raja. Tapi bagaimanapun juga, aku ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian. Dan ini adalah cerita tentang sang pahlawan penghisap darah. Waktu kembali lagi ke sekarang. Sang raja penghisap darah yang begitu kuat. Bagaimana bisa begitu mudah kalah dari Ma Yilin? Itu adalah saat Ma Yilin lengah. Di sekelilingnya perlahan muncul bola-bola darah. Belum sempat ia bereaksi, sebuah telapak tangan besar langsung mencengkeram seluruh tubuhnya. Senjatanya pun jatuh begitu saja. Sekali lagi berubah menjadi tongkat sihir. Dan Macaron yang merasakan semua ini juga langsung kehilangan fokus. Namun, pada saat ini, sekelompok monster besi darah menyerbu dan melompat ke arahnya, menekannya dengan kuat di bawah tubuhnya. Dan saat ini, sosok sang pahlawan penghisap darah perlahan muncul di langit. Ia berkata dengan nada mengejek, untuk mengatasi kamu, si kecil Kabami ini, tidak perlu sama sekali untuk turun tangan. Karena kamu sama sekali tidak memiliki kemampuan bertarung. Serangan mulut ini langsung membuat Ma Yilin terdiam. Ia berkata dengan penuh percaya diri. Benar, saya memang sangat lemah. Tapi, lantas apa? Meskipun saya lemah, saya tidak seperti kamu yang berkhianat. Kalimat ini membuat ekspresi wajah sang pahlawan penghisap darah langsung menjadi gelap, dan kemudian menunjukkan wajah yang sangat meremehkan. Pangeran kecil, kau terus mengatakan bahwa aku adalah pengkhianat. Sebenarnya, aku sama sekali tidak pernah mengkhianat. Karena sejak awal, aku diciptakan sebagai Raja Iblis untuk menghancurkan dunia. Dan juga, pemilik tubuh ini, pahlawan pengusir iblis, juga terus mempertahankan keyakinannya. Pahlawan penghisap darah itu menceritakan kepada Ma Yilin.
bahwa mereka menghadapi Raja Iblis yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Kekuatan di dalam tubuhnya sedang cepat habis. Pahlawan penghisap darah di sampingnya juga menginjak dan menghancurkan jaring sihirnya. Dia terus-menerus mencemooh dengan kata-kata, "Kau yang telah kehilangan permata, hanyalah sampah yang bahkan tidak sebanding dengan prajurit super." Setidaknya, pahlawan pengusir iblis cepat milikku adalah seseorang yang melatih diri untuk melampaui batas manusia. Dan dibandingkan dengan itu, kau itu apa sih? Seolah-olah kau sudah siap untuk menyelamatkan dunia. Sebenarnya, kau bahkan tidak punya kualifikasi. Hanya bisa bertarung dengan mengandalkan senjata yang kuat. Setiap kata pahlawan penghisap darah itu sangat menyakitkan. Bahkan Ma Yilin yang selama ini percaya bahwa dia bisa. Meskipun dia ingin mengabaikan kata-kata pihak lain. Tetapi jika dipikirkan dengan seksama, apa yang dia katakan tidak salah. Mengingat diri saya yang dulu, tidak bisa menyelamatkan keluarga yang sekarat, tidak bisa melindungi ibu dan adik saya, apalagi tidak bisa menyelamatkan dari tangan bola roh emas, menyelamatkan teman yang selalu bersama. Sebagai agen ganda, hanya bisa melihat dengan mata sendiri menteri mengorbankan diri. Saya seolah-olah selalu begitu lemah. Sebagai yang sangat kekanak-kanakan, pejuang dengan tujuan dan sumber kekuatan yang sangat sederhana. Sampai sekarang, dia sepertinya tidak pernah mendapatkan perhatian. Pejuang yang lemah. Tapi, apakah saya benar-benar ingin sebelum kehilangan nyawa, masih dengan wajah yang sama, tetap berada di hati orang lain? Pada saat ini, Failin terbangun. Esensi manusia adalah perubahan. Dia tahu dia tidak bisa lagi lemah seperti ini. Lalu dia berteriak ke langit dengan sekuat tenaga. "Karkalon, bangkitlah. Berikan aku sedikit bantuan." Karkalon tersenyum lebar setelah mendengar itu. "Biarkan aku bertarung." Dia langsung melompat dari kerumunan serigala. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menghirup semangat. Otot-otot besar muncul dalam sekejap. Belum sempat vampir pejuang bereaksi. Sebuah pukulan langsung menghantam wajahnya. Pukulan ini memiliki 80 tahun kekuatan. Langsung membuat vampir pejuang terkejut. Dan tepat saat itu, Wailin sedang melepaskan diri dari belenggu. Saat ini, tatapannya menjadi sangat tegas. Menginginkan senjata yang telah hancur. Namun dia kembali terbenam dalam pemikiran. Cermin yang pecah sulit untuk diperbaiki. Senjatanya sendiri pun tidak bisa kembali seperti semula. Dia memandang tangannya. Dalam hati dia berpikir, sekarang hanya ada satu cara ini. Di sisi lain, vampir pejuang yang hampir putus asa juga berdiri. Dia terus-menerus mengeluh. Seorang sampah yang bahkan tidak memiliki senjata. Benar-benar sulit dihadapi. Namun, ini adalah pengkhianat. Dia melihat sosok yang perlahan muncul di dalam kabut. Kemudian dia menggosok matanya dengan tidak percaya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat pemandangan yang luar biasa. Di depan, Ma Yilin memancarkan cahaya merah muda yang mempesona. Dan sekali lagi mengambil sikap bertarung. Dan di dalam kepalan tangannya yang lembut, ada pecahan yang mengandung energi. Ini membuat wajah pejuang vampir dipenuhi dengan keterkejutan. Namun saat itu, Ma Yilin tampak gila. "Kamu bilang aku adalah wanita yang tidak berusaha mengarahkan pertempuran dengan alat. Benarkah?" Pejuang vampir bangkit dengan kesal dan mengutuk. Wanita sialan. Namun, dia tidak tahu bahwa setelah kehilangan permata yang menjadi sumber kekuatannya, Ma Yilin yang seharusnya dalam posisi yang tidak menguntungkan justru ingin bertarung. Bahkan tampak ada tanda-tanda penekanan. Dan semua ini berasal dari ketahanan yang tiba-tiba bangkit dalam diri Ma Yilin. Namun di mata pejuang vampir, ketahanan hanyalah kekuatan yang tidak memiliki kekuatan. Kekuatan khayalan yang diciptakan untuk mengatasi kesenjangan kekuatan yang tidak dapat diatasi. Dan kekuatan palsu yang diciptakan. Namun justru kekuatan khayalan yang palsu inilah yang membuatnya menderita. Dia segera memilih untuk menjauh dari Ma Yilin. Karena pahlawan vampir tahu, sumber kekuatan Ma Yilin hanya batu permata yang tertanam di tubuhnya. Kemudian dia terus-menerus mengejek. "Wanita bau, sekarang aku ada di udara. Apa yang kamu rencanakan untuk lakukan?" Ma Yilin dikelilingi oleh kesulitan putih. "Apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja aku akan menjatuhkanmu." Sementara itu, tangan Cacaron tiba-tiba menyerang. Sekali serang, langsung melilit betis pahlawan vampir. Ma Yilin menarik dengan keras menggunakan kedua tangannya. Pahlawan vampir langsung terjatuh ke lantai. Serangan ini langsung membuatnya bingung. Ia berteriak seolah menghadapi hidup dan mati ke langit. "Kenapa harus melawan? Kenapa kamu melakukan perjuangan yang sia-sia?" Tiba-tiba suaranya terhenti. Karena Ma Yilin sudah berlari mendekat. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Tentu saja kamu tidak akan mengerti. Karena kamu sama sekali tidak mempunyai sesuatu yang perlu dilindungi." Energi sihir yang mengalir deras meluncur langsung menuju pahlawan vampir. Suara ledakan yang dihasilkan memekakkan telinga. Saat ini, Ma Yilin juga telah memasuki situasi di gua lampu. Karena dia merasakan kekuatan kristal sudah masuk ke dalam tubuh melalui pembuluh darah. Hanya bisa berharap serangan ini bisa mengalahkannya. Dan saat itu, pahlawan vampir mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisi tetesan darah. Dia dengan susah payah membuka suara. "Jika tidak membuang-buang kekuatan dengan berlebihan, kamu sama sekali bukan lawanku." Sungguh mengganggu. Seperti saat tidur, mendengar suara dengung nyamuk, terluka oleh kertas saat membuka buku. Juga merasakan ketika mengetahui bahwa yang disedot bukan darah wanita sejati. Merasa sangat buruk. Ma Yilin merasakan ketakutan. Ini adalah darah yang awalnya terkumpul untuk menghabisi semua pahlawan termasuk pahlawan kesehatan. Darah jutaan orang.
Dengan menetesnya darah, tiang darah yang menjulang tinggi meledakkan energi yang sangat besar. Mei Lin merasa kebingungan. Ini sebenarnya benda apa? Ini adalah bencana yang kamu cari sendiri. Raja vampir di atas menjadi sangat sulit. Saat ini, bersiaplah untuk menanggung bebannya. Yuba, bola-bola darah berkumpul di udara. Dalam sekejap, berubah menjadi sejumlah tusukan darah. Di bawah komando vampir raja, tusukan darah itu meluncur seperti anak panah yang dilepaskan. Mei Lin juga telah mengerahkan segalanya. Jika dirinya kalah di hadapannya, maka tidak hanya dia. Siapapun yang harus melindungi menggunakan relik suci ini, pasti akan menemui jalan buntu. Namun, karena kekuatan sihirnya habis, dia hanya bisa memancarkan sebuah berkas cahaya yang sangat kecil. Serangan kedua orang itu bertabrakan, menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Mei Lin juga tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Yang perlu dilakukannya hanyalah terus bertahan. Akhirnya, energi di dalam tubuhnya benar-benar habis. Dan tepat pada saat itu, tusukan darah langsung menembus perisai. Matanya menjadi redup. Seluruh tubuhnya juga jatuh ke belakang tanpa daya. Dia berkata dengan suara pelan, "Apa ini akhir dari segalanya?" Dan pada saat itu, sebuah tangan perlahan menangkapnya. Orang yang datang adalah pahlawan Li Chengjun yang kembali. Dia berkata dengan suara pelan, "Jika kamu jatuh seperti ini, saya akan merasa kecewa padamu. Karena masih banyak hal yang harus kamu selesaikan." Chengjun hanya dengan kekuatan sendiri, langsung menghancurkan vampir raja dalam sekejap. Tadi baru saja, dengan kedatangan pahlawan kembali, Li Chengjun, pahlawan sihir, Mei Lin, juga langsung bingung. Sebenarnya, Li Chengjun sudah menduga perilaku Mei Lin. Namun, yang paling mendesak adalah mempertimbangkan bagaimana cara menghindari serangan ini. Jadi, dia memeluk Mei Lin dengan erat. Dengan satu putaran yang keren, dia menghindari tiang darah yang menyerang. Sementara itu, efisiensi di wajahnya meningkat lagi. Ternyata, jauh sebelum Li Chengjun kehilangan nyawanya, dia sudah sepenuhnya menguasai pola serangan Raja Vampir. Dan karena itulah, dia bisa menghindari semua serangan Raja Vampir tanpa terluka sedikitpun. Dan pada saat ini, Raja Vampir mempertanyakan kepadanya, "Apa yang terjadi padamu? Di mana Anda terjebak? Kenapa kamu baru muncul sekarang? Dan kenapa kamu masih ingin menyelamatkannya?" Dia benar-benar tidak bisa memahami. "Apa sebenarnya rencana jiwa kamu?" Li Chengjun berkata setelah mendengar dengan lembut. "Aku pernah berniat menjadikanmu Raja Iblis yang sebenarnya. Dan bukan barang setengah jadi seperti sekarang." Kemudian dia menjentikan jari dan melanjutkan. "Tapi, sekarang Kesatria Pedang telah berubah menjadi Raja Iblis." Berita ini juga membuat wajah Raja Iblis vampir penuh dengan kejutan. Dia bertanya dengan tidak percaya. Jin Mingsu adalah Raja Iblis. Namun, Li Chengjun tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berbicara sendiri. Dengan kata lain, "Kamu sudah kehilangan kegunaan itu. Jadi kamu seharusnya mundur dari pertempuran di sini." Raja Iblis vampir yang menyadari dirinya diperlakukan sebagai bidak sangat marah. "Kegunaan? Seharusnya kamu yang dibiarkan hidup karena memiliki kegunaan. Kembali ada percobaan." Terlihat tusukan darah terus berkumpul di sekitar Raja Iblis vampir. Dia ingin sekali merobek kaki Li Chengjun sekarang juga. Dan dengan gerakan tangannya, tak terhitung tusukan darah bersama tengkorak darah meluncur ke arah dua orang di bawah. Namun Li Chengjun yang memiliki kemampuan kembali melawan takdir mengolok-olok di dalam hatinya. "Apakah kamu serius? Apakah kamu merasa tahu segalanya tentang persimpangan jalur dan waktu? Apakah benar-benar akan membiarkanmu menyerap hasil kemenangan sendirian? Apakah kamu gila karena darah mengalir ke otakmu?" Saat ini, pahlawan penghisap darah telah ditusuk oleh berbagai keberanian di tanah. Sementara pahlawan yang kembali, Li Chengjun, berjalan perlahan ke arahnya, sambil mengejek dengan mulutnya. Meskipun mempertimbangkan bahwa kapal akan tenggelam, tidak dapat menggunakan seluruh kekuatan. Namun, baru kembali sebanyak 98 kali. Ternyata, pola perilakumu lebih bodoh daripada yang aku bayangkan. Dengan tubuh yang berbentuk silinder, setidaknya telah mengambil hidupku lebih dari 100 kali. Saat ini, Raja Penghisap Darah yang tergeletak di tanah sudah hampir sekarat. Namun dia tidak mengerti mengapa Li Chengjun melakukan itu. Apakah dia tidak ingin melihat dunia hancur? Bukankah dia mengumpulkan para pahlawan yang mendekati bencana untuk alasan ini? Li Chengjun saat ini tersenyum sinis. "Tentu saja tidak. Aku hanya menyaksikan kalian menghancurkan dunia. Itu adalah untuk menimbun hukuman dan sebab akibat bagi penciptaan Raja Iblis. Dan alasan mengumpulkan kalian adalah juga agar tidak mati dengan mudah sebelum lahirnya Raja Iblis. Karena jika dikeroyok oleh pahlawan lain, aku pasti akan mati sebelum Raja Iblis menghembuskan napas terakhir. Tapi begitu sulit untuk membuat Raja Iblis lahir. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin menaklukkan dunia?" Li Chengjun tertawa setelah mendengar itu. "Menaklukkan dunia? Hahaha. Tidak, tidak, tidak. Juga benar. Kamu juga adalah salah satu kepribadian Raja Iblis, kan? Bagaimanapun, kamu juga akan mati. Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Tujuanku adalah untuk menyelamatkan duniku." Setelah Li Chengjun mengatakannya, dia mengangkat pedang dari Jiu Jiu Jiakishi, berniat untuk mengirim Raja Vampir ke surga dengan satu tebasan. Tapi pada saat itu, Raja Vampir mengulurkan kedua tangannya dengan gemetar. Dia mengatakan di dalam tubuhnya, masih ada jiwa pejuang pengusir setan. Jika Li Chengjun membunuh dirinya sendiri seperti ini, maka pejuang pengusir setan juga akan mati bersamanya. Li Chengjun berkata dengan wajah yang penuh makna setelah mendengar itu. "Pejuang pengusir setan. Jika kamu bisa mendengar aku berbicara di dalam, mari kita dengarkan. Kalian semua adalah pejuang yang sangat hebat. Tapi aku benar-benar minta maaf." Pada saat ini, Li Chengjun sudah meneteskan air mata. Saat ini dia tidak memiliki pilihan lain. Begitulah.
Dia menyelesaikan vampir raja dengan satu tebasan. Dia diam-diam memandang mayat yang tergeletak di genangan darah. Seluruh dirinya terjebak dalam rasa bersalah yang dalam. Tetapi saat itu, Ma Yiling berjalan tertatih-latih menuju ke arahnya. Li Chengjun berpaling dan berkata sambil tersenyum. Lagi pula kalian semua sudah mendengarnya. Jadi, tidak perlu aku menjelaskan pada kalian, kan? Namun, Ma Yiling sekali lagi mengangkat tinjunya. Dia benar-benar tidak mengerti semua tindakan Li Chengjun. Sebelumnya dia ada di pihak penjahat. Sekarang dia justru berkata ingin menyelamatkan dunia. Dia merasa Li Chengjun adalah seorang pasien dengan penyakit jiwa berat. Ini juga membuat wajah Li Chengjun penuh dengan ketidakberdayaan. Dia berkata, lagi pula setelah semuanya berakhir, kamu akan mengerti. Dia perlahan meletakkan pedang 99 ditambah 70 yang ada di tangannya. Dia sekarang tidak berniat untuk bertarung dengan Ma Yiling. Dia akan pergi bersama Ma Yiling untuk mencari pahlawan penjahat, memberikan barang sisa yang ada di tangannya kepadanya. Pada saat ini, gambaran kembali keluar angkasa. Pahlawan besi tidak jatuh dalam ledakan sebelumnya. Namun sekarang, dia seperti arwah yang tersesat. Dan dia sudah mengembara di sini selama beberapa bulan. Namun, pada saat itu, dia melihat cahaya harapan. Itu adalah stasiun luar angkasa strategis SSE dari negara P. Begitu dia memaksa merobek plat besi stasiun luar angkasa, dan mengancam gadis itu dengan kekuatan, untuk membukakan perangkat kembali ke bumi untuknya. Namun pada saat gadis itu menyelesaikannya, dia malah dengan brutal membunuhnya. Kemudian dia menunjukkan senyum yang jahat dan berkata dengan suara keras, prajurit yang adil, akan selalu mencari jalan hidup kapan saja. Gadis itu diubah menjadi robot karena sebuah kecelakaan. Namun sekarang dia telah memberikan satu-satunya kesempatan. Kesempatan untuk kembali menjadi manusia. Kepada gadis di depannya. Sejak saat itu, prajurit yang terubah dari generasi lama, Mary, sepenuhnya jatuh. Sementara itu, prajurit yang terubah dari generasi baru, Li Jialan, bertahan hidup dengan tubuh Mary. Mary sebelumnya meminta Li Jialan sebelum jatuh. Dia berharap Li Jialan dapat membantu prajurit pemberontak, Pu Zhengxiu. Dan hari ini, Li Jialan datang bersama timnya. Mendarat di Indonesia tempat Pu Zhengxiu berada. Orang-orang di Departemen Rekonstruksi sedang memantau mereka dengan waspada. Pemimpin di depan meminta Li Jialan dan yang lainnya untuk memperkenalkan diri. Asimov memperkenalkan kepada pria itu. Ini adalah orang yang mengalahkan generasi baru. Ilmuwan yang mengubah para pejuang. Mary Stephens. Untuk membantu otoritas negara menyelesaikan masalah pejuang. Tetapi belum sempat dia selesai berbicara. Li Jialan sudah menepuk bahunya untuk memberitahunya berhenti. Asimov langsung mengerti maksud Li Jialan. Namun, dia tidak setuju dengan cara Li Jialan. Karena jika manusia tahu, Anda adalah musuh mereka di masa lalu, maka mereka pasti tidak akan percaya padamu. Dan sangat mungkin akan menyeretmu keluar untuk dihukum mati. Dan jika itu benar-benar keadaan seperti ini, kemudian pengorbanan Nona Mary dan kemenangan perang ini akan lenyap dalam sekejap. Tapi Li Jialan hanya menggelengkan kepala. Dia mengatakan bahwa penebusan tidak bisa dimulai dengan kebohongan. Dan dia percaya bahwa manusia tidak akan sembarangan mengambil nyawa seseorang. Jika Nona Mary masih hidup, dia pasti akan mendukung caraku. Dia meminta robot untuk menurunkannya. Kemudian dia berjalan sendirian menuju Departemen Rekonstruksi di seberang. Kali ini dia harus menghadapi kejahatan yang telah dilakukannya dengan serius. Dia berbicara kepada pria di seberang. Nama saya Li Jialan. Meskipun sudah mengganti tubuh, tapi saya adalah pejuang modifikasi yang membakar negara. Pria di seberang tercengang. Dia tidak percaya bahwa orang yang menghancurkan dunia menjadi berantakan. Ternyata adalah seorang bocah yang belum tumbuh rambut. Namun Li Jialan berkata bahwa dia adalah pejuang modifikasi yang menghancurkan dunia. Tubuh ini didapat melalui pertempuran dengan generasi lama. Mendapatkan tubuh manusia. Jika kamu masih tidak percaya. Jadi, terlepas dari jenis pejuang apapun. Pada awalnya, mereka semua adalah siswa. Ini harusnya sangat jelas bagi Anda sebagai pejabat. Anda seharusnya paling paham tentang ini, bukan? Pria itu terdiam setelah mendengar. Dia kemudian dengan berani berjalan menuju Li Jialan. Dan kemudian bahkan menodongkan pistol di pelipis Li Jialan. Pada saat ini, robot itu panik. Mereka ingin melindungi Li Jialan. Tapi dia menghentikan mereka dengan satu tangan. Karena ini memang sesuatu yang harus dia hadapi sendiri. Dan saat itu, pria di seberang berteriak keras. Kenapa bajingan seperti kamu datang ke sini? Apa kamu sudah bosan mencuri nyawa sekarang? Atau kamu ingin merampas harapan terakhir kami? Cepat katakan. Kamu pembunuh kejam yang tidak termaafkan. Li Jialan berkata tanpa ekspresi. Saya datang ke sini untuk memberitahu kalian. Bisa membantu pejuang jahat. Cara mengalahkan pejuang pedang harta. Tapi seperti yang kamu katakan. Saya sudah bosan mencuri nyawa. Jadi saya datang ke sini. Saat itu, pria itu mengeluarkan ponsel. Dia mengarahkan ponsel ke arah Li Jialan dan berteriak. Di dalam ponsel ini ada kontak dari 380 orang. Tapi, tahukah kamu setelah kalian melibas? Ada berapa orang yang masih bisa dihubungi di sini? Hanya ada 3. 3, ya. Saat itu, pria itu marah hingga tidak bisa berkata-kata. Karena di depannya berdiri seorang gadis kecil, yang hampir membunuh semua keluarganya, teman dan kolega. Tapi dia justru meletakkan senjatanya. Saat itu, dia tidak terjebak dalam kemarahan. Karena gadis itu memikul beban yang menyangkut kelangsungan hidup manusia. Dia menyuruh bawahannya untuk memanggil para pejuang pemberontak, agar kedua orang itu dapat mendiskusikan hal tersebut secara langsung. Mata Li Jialan terbelalak seperti seusianya. Dia tidak bisa percaya bahwa pria di depannya begitu saja membiarkannya. Tapi saat itu pria itu berbalik, dan berkata dengan garang, jangan salah paham. Setelah semua ini berakhir, saya pasti akan mengambil nyawamu sendiri.
Li Jialan tahu bahwa apapun yang dia katakan saat ini, tidak dapat memperbaiki rasa penyesalan yang dia rasakan terhadap mereka. Tapi dia juga tahu, seberapa berat tindakan yang dia ambil. Dia berkata setelah mengalahkan para pejuang pedang, aku menyerahkan padamu untuk menangani ini. Setelah itu, Li Jialan dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Dan tak lama setelah itu, Pu Zhengxiu dan pejuang bintang menemukan jalan ke sini. Pu Zhengxiu bertanya kepada Li Jialan, kamu adalah pejuang yang dimodifikasi, kan? Li Jialan menjawab, ya. Kamu adalah pejuang senjata, ya. Sepertinya kamu berhasil menyambungkan lenganmu. Kalimat ini langsung membakar kemarahan Pu Zhengxiu. Dia ingin segera menghabisinya. Di depan saya, Li Jialan. Namun, pejuang bintang yang merasakan kebenciannya. Namun, mereka menghalangi di depan Pu Zhengxiu. Dia berkata, sekarang adalah waktu untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk meluapkan kemarahan. Pu Zhengxiu pun mulai tenang. Dia mendesak Li Jialan. Segera katakan hal yang penting. Aku tidak ingin selalu menghadapi wajah pembunuh itu. Li Jialan bertanya kepada keduanya apakah mereka tahu. Apa situasi di luar sekarang? Pejuang bintang mengatakan bahwa yang mereka tahu adalah pejuang pedang yang sedang menjalankan kampanye utara. Menurut informasi dari angkatan bersama, pejuang iman, pejuang tangan besi, dan juga pejuang yang dimodifikasi telah semua tewas. Tapi sebagai pahlawan yang telah dimodifikasi, kamu masih hidup. Ini menunjukkan bahwa laporan mereka tidak sepenuhnya akurat. Tetapi satu hal yang dapat dipastikan adalah, pahlawan transformasi dan pahlawan bela diri berada di satu negara. Keduanya akan saling menghancurkan. Mungkin ini saja. Namun, saat ini Pu Zhengxiu mulai mengeluh. Kenapa kamu harus memberitahu semua yang kita tahu? Semuanya kepadanya. Tidakkah kamu takut dia adalah seorang mata-mata? Pahlawan bintang mengatakan jika dia adalah seorang mata-mata, maka berdasarkan posisi geografi kita, dia seharusnya tidak akan datang secara langsung, tetapi memilih untuk mendapatkan informasi dengan cara menyimak. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Sekarang orang ini tidak berbahaya sama sekali. Manusia baru. Pada saat itu, Li Jialan tiba-tiba berkata, mungkin kalian belum tahu, Jin Minzu telah bertransformasi dari pahlawan pedang menjadi Raja Iblis yang sebenarnya. Dan itu bisa menghentikan generasi tua orang itu. Juga telah mengalami kehancuran total. Waktu kembali ke sekarang. Ketika Li Jialan mengatakan, berita bahwa Jin Minzu telah bertransformasi menjadi Raja Iblis. Ini juga membuat pahlawan bintang. Dan Pu Zhengxiu terlihat terkejut di wajahnya. Pu Zhengxiu bertanya dengan tidak percaya. Raja Iblis, pria bertopeng prajurit, telah menjadi Raja Iblis. Pahlawan bintang berkata bahwa ini bukan hal yang mustahil. Karena pahlawan yang seharusnya menyelamatkan dunia, justru sedang menghancurkan dunia. Jadi alasan ini menjadi Raja Iblis. Saya bisa mengerti. Saat itu, Li Jialan memutuskan dugaan kedua orang tersebut dan berkata, satu hal lagi, kembalinya pahlawan tampaknya adalah untuk mencapai hasil ini. Selalu memanfaatkannya, karena sudah lama sekali. Ketika saya dan dia menghancurkan dunia, saya pernah menanyakan satu pertanyaan padanya. Saat itu saya meskipun tidak pernah menunggu ini. Dunia sialan saya penuh dengan kemarahan. Untuk mencapai tujuan menghancurkan norma yang ada. Dengan menggunakan kekuatan yang mengalahkan untuk melakukan hal seperti ini. Tapi saya tidak mengerti mengapa kamu akan berjalan bersama kami. Li Chengjun awalnya tersenyum. Kemudian dengan wajah serius berkata, untuk melihat kalian dari samping. Ini juga membuat saya bertanya-tanya. Saat itu dia berkata pelan. Sebenarnya saya tidak hanya ingin melihat dunia yang terbakar. Tetapi ingin tahu apa yang akan terjadi ketika perang berakhir. Kamu akan menjadi apa? Saat itu saya tidak memahami maksud dia. Tapi dia memberitahu saya bahwa suatu hari, mungkin setelah semua ini berakhir, saya jadi mengerti. Sekarang jika dipikir-pikir, saya bisa mengerti maksudnya. Saat itu, Pu Zhengxiu juga menyampaikan pandangannya. Rencananya seharusnya adalah membuat kalian menjadi Raja Iblis. Tapi kenapa? Dan saat itu sebuah suara mengdaduannya. Terlihat seorang pria berlari masuk. Dengan napas tersengal-sengal dia berkata, kapal yang membawa perlengkapan suci telah kembali. Namun saat ini di luar, kapal yang membawa perlengkapan suci hanya berlabuh di tepi pantai. Dan di atas kapal berdiri dengan tegas dua orang, pahlawan kembali dan pahlawan sihir. Li Chengjun menempelkan pistol ke pelipisnya. Dan bisa menghentikan generasi lama orang itu. Terhadap kekuatan yang melawan pahlawan. Jangan berpikir untuk mendekatiku atau menangkapku. Jika menyerang sebelum aku berbicara dengan pahlawan pemberontak, maka aku akan menarik pelatuk. Setelah aku kembali, biarkan kapal ini beserta perlengkapan suci tenggelam ke dasar laut. Pu Zhengxiu juga mengingat, pria di depannya adalah salah satu pahlawan yang menyusup ke tempat perlindungan. Dia berteriak dengan nada membara. Pejuang yang kembali. Pejuang bintang di sampingnya dengan panik berkata, apa yang ingin kau lakukan? Aku sudah memberitahumu tentang kemampuannya. Dia adalah pejuang yang memiliki ketahanan terhadap semua serangan. Bahkan jika kau mengalahkannya dengan satu serangan, dia masih bisa memutar balik waktu. Menghindari serangan itu, Pu Zhengxiu yang mendengarnya berdiri tertegun di tempat. Saat itu, Li Jialan berdiri maju. Dia berkata lebih baik biarkan dia berbicara dengan Li Chengjun. Bagaimanapun, mereka berdua sebelumnya berada di pihak yang sama. Dia pasti lebih mengerti tentang keberadaan Li Chengjun daripada siapapun yang ada di sana. Pejuang bintang melepaskan tangannya setelah mendengar itu. Begitulah, Li Jialan perlahan berjalan menuju Li Chengjun. Li Chengjun kebingungan. Dia tidak tahu siapa gadis kecil di depannya. Tapi satu hal yang bisa dipastikan adalah, orang yang terjepit di antara para prajurit itu pasti bukan orang biasa. Sementara itu, Li Jialan berteriak kepadanya. Kembali, aku adalah modifikasi. Pejuang modifikasi Li Jialan. Tubuh asliku bersama generasi lama telah dimusnahkan.
Tubuhku sekarang adalah kerangka yang dibuat oleh generasi lama untukku. Li Chengjun bertanya padanya bagaimana ia bisa membuktikan identitasnya. Li Jialan berkata, ketika kau mencariku pertama kali adalah pada tanggal 17 Juni. Saat itu, Li Jialan sedang memeluk orang tuanya yang seharusnya tewas dalam perang artileri. Dan saat itulah Li Chengjun datang menghampiri. Dia bertanya kepada Li Jialan apakah perasaannya sudah sedikit lebih baik. Namun, setelah baru saja mengalami kehilangan ibunya, bagaimana mungkin dia bisa merasa baik? Langsung menembakkan sebuah peluru artileri. Untungnya, Li Chengjun menghindar tepat waktu. Peluru artileri langsung menghantam gedung di belakangnya dan menghasilkan ledakan besar. Saat itu, Li Chengjun menyatakan bahwa dia tidak ingin menjadi musuhnya. Segera setelah itu, dia memperkenalkan dirinya. Dia berkata bahwa dia adalah pahlawan yang sama seperti Li Jialan. Dia juga kehilangan segalanya setelah kembali. Waktu kembali lagi ke sekarang. Li Chengjun juga memastikan bahwa gadis di depannya adalah Li Jialan. Dia bertanya kepada Li Jialan apakah setelah mendapatkan wadah, dia memutuskan untuk berada di pihak otoritas. Li Jialan bilang iya. Meskipun kamu mungkin merasa bahwa aku yang penuh darah ini sangat tidak tahu malu. Tetapi saat ini, aku telah memutuskan untuk bergabung dalam usaha menghentikan permata roh. Setelah mendengarnya, Li Chengjun menurunkan pistolnya yang diarahkan ke pelipis. Dia menyebutkan, Nan Nan Bang. Itu memang sangat kebetulan. Saya datang ke sini juga untuk menghentikan penyakit permata peri yang parah.